961 bukankah dia lelah? Tang Wulin berdiri berdampingan dengan Jiang Wuyue. Mereka bertindak sebagai mata panah dari batalion pertempuran jarak dekat untuk bertahan melawan makhluk jurang terkuat. Mereka menyerang dan membunuh 4 baan secara berurutan dan memaksa mereka kembali ke pintu masuk. Tang Wulin sangat termotivasi oleh semua pembunuhan itu. Aliran udara abu-abu hitam terus-menerus diserap ke dalam tombak naga emas karena ada sejumlah besar makhluk jurang mati di sekitarnya. Dia bisa merasakan perubahan paling jelas dalam tubuhnya ketika dia membunuh baan yang inti naganya mulai berkilau setelah menyerap sejumlah besar energi. Jika energi yang dapat diserap oleh pusaran esensi darah Tang Wulin, setelah disaring oleh tombak naga emas, pada awalnya 100%, maka energi yang diserap oleh inti naga Tang Wulin sekarang akan menjadi 1%. Energi akan dipadatkan menjadi esensinya untuk dikonsumsi. Meskipun proporsinya sebenarnya jauh lebih rendah, Tang Wulin jelas merasa bahwa inti naganya tumbuh dengan sendirinya. Mungkin lambat tetapi esensi energi yang dipadatkan 100 kali lipat akan membuatnya membesar secara bertahap. Tang Wulin menikmati medan perang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hampir dibunuh oleh Raja Abis sebelumnya, dia tidak takut karena Dewa Darah menjaga mereka dari atas. Dia masih memiliki kesempatan bertarung bahkan jika makhluk abisal seperti Momei dan Black Empress ada di sini. Domain kemarahan naga emas juga mampu menginspirasi para prajurit untuk bertarung pada saat yang bersamaan. Tentara batalion pertempuran jarak dekat bertempur seperti penyergapan harimau liar dan berhasil sepenuhnya menekan makhluk abisal sebagai hasil dari peningkatan kekuatan mereka secara eksponensial. Wah, apa kamu tidak lelah? Jiang Wuyue bertanya pada Tang Wulin setelah dia meledakkan makhluk jurang dengan palu. Domain kemarahan naga emas telah aktif selama lebih dari 40 menit, tetapi keberanian Tang Wulin meningkat saat pertempuran berlangsung. Jiang Wuyue bergantung pada sepasang palu untuk memperluas jangkauan pembunuhannya, jadi dia berhasil membunuh jauh lebih banyak makhluk abisal daripada Tang Wulin. Namun, ketika kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Jiang Wuyue berkurang, ada perubahan dalam posisinya sehubungan dengan Tang Wulin. Tang Wulin sedang berjalan di depan sementara dia di belakang saat ini. Tidak ada musuh yang bisa bertarung dimanapun tombak naga emas Tang Wulin berada. Dia mirip dengan seorang jenderal yang tak terkalahkan. Makhluk abisal jatuh tak henti-hentinya dari kilauan cahaya keemasannya. Jiang Wuyue tidak bisa berkata apa-apa saat mengetahui bahwa dia merasa sedikit lesu setelah pertempuran yang begitu lama meskipun kebugarannya mengesankan. Di sisi lain, aura Tang Wulin sama sekali tidak melemah. Sebaliknya, lapisan kilau keemasan yang berkabut dipancarkan dari tubuhnya saat dia menjadi lebih berani saat pertempuran berlangsung. Saya masih baik-baik saja dan saya harus dapat mempertahankan domain untuk jangka waktu tertentu. Makhluk jurang ini sepertinya tidak ada habisnya. Namun, sepertinya mereka tidak sekuat sebelumnya, Tang Wulin berbicara sambil terus berjuang. Golden Dragon Roar paling efektif saat digunakan di medan perang. Kejutan yang ditimbulkannya mengendalikan makhluk abisal dari jarak yang jauh. Makhluk jurang ini kemudian akan diserang oleh serangan destruktif. Tang Wulin berdiri di garis depan, jadi dia menyerap energi paling banyak tidak hanya dari makhluk yang dia bunuh tetapi juga yang dibunuh oleh rekan-rekannya. Aliran pancaran tombak emas menyembur lebih dari 30 meter dari ujung tombak naga emasnya. Dia tidak pernah memaafkan pembantaian dengan cara yang begitu memanjakan sebelumnya. Tidak ada kesempatan baginya saat berada di benua itu. Namun, dia sekarang akhirnya bisa melepaskan rasa sakit yang telah ditekan di hatinya saat Akademi Shrek sebelumnya dihancurkan dalam pembantaian. Jiang Wuyue mengikuti dari dekat dengan gigi terkatup. Mereka telah bertengkar tanpa henti selama hampir 20 menit. Perintah dikirim dari belakang agar mereka mundur. Batalion darah besi kedua telah tiba. Para prajurit kelelahan, jadi mereka perlu istirahat dan berkumpul kembali untuk mencegah kematian yang tidak perlu. Tuan, saya ingin bertarung sebentar lagi. Tang Wulin mencabut domain kemarahan naga emasnya. Meskipun domain tersebut menghabiskan banyak energi darinya, dia dapat mengisi kembali energinya dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun demikian, dia perlu istirahat dan berkumpul kembali setelah menggunakan domain untuk waktu yang lama karena domain tersebut tidak hanya menghabiskan kekuatan garis keturunannya tetapi juga kekuatan spiritualnya. Sepertinya dia tidak bisa mempertahankan kekuatan spiritualnya lagi. Tentu, kalau begitu kau akan bertarung sebentar lagi. Saya akan menginformasikan kepada komandan batalion kedua. Wah, kamu monster. Jiang Wuyue membawa batalion tentaranya mundur, meninggalkan Tang Wulin untuk bertahan di garis depan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin memproyeksikan aliran bayangan sisa saat bergerak dengan cepat. Batalion tempur jarak dekat kedua memiliki pengambil alihan yang mulus dari batalion pertempuran dekat pertama. Tang Wulin merasakan tekanan pertempuran mereda segera setelah gelombang tentara baru masuk. Sebuah cahaya keemasan menyala sekali saat dia melepaskan domain kemarahan naga emas sekali lagi. Kekuatan spiritualnya sedikit pulih setelah jeda sesaat sebelumnya. Dia mengandalkan bantuan tombak naga emasnya, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan jiwa dan esensi darahnya. Efek domain sangat penting dalam pertarungan kelompok. Para prajurit dari batalion kedua segera merasakan kekuatan mereka menantang surga segera setelah mereka menyerbu ke dalam domain. Makhluk abisal ditekan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak mungkin mereka bisa masuk ke formasi pertempuran. Mereka bahkan tidak bisa keluar dari gua karena serangan jarak jauh yang intensif. Tang Wulin telah berada di garis depan dengan tentara pertempuran jarak dekat lainnya menawarkan bantuan di sisi tubuhnya. Kapasitas bertarungnya adalah yang terbaik di seluruh adegan. Dia menolak untuk mundur dan mengandalkan ketahanan fisiknya yang luar biasa serta kemampuan serangan dan pertahanannya. Jiang Wuyue sudah mundur ke belakang saat ini. Dia tidak segera pergi tetapi bergegas ke sisi serangan jarak jauh tempat Long Yuxue berada. Anak itu bukan manusia. Bukankah dia sedikit lelah?
Jiang Wuyue sudah lelah setelah terlibat dalam pertempuran yang panjang dan sengit meskipun dia adalah Master Jiwa Overlord Dragon. Namun, sepertinya Tang Wulin masih hidup dan bersemangat tinggi. Selanjutnya, dia baru saja meluncurkan domain lain. Domain kemarahan naga emas memiliki dampak kritis di medan perang. Pertempuran jarak dekat dapat dilakukan dengan presisi seperti itu karena kehadirannya. Jika tidak, serangan permaisuri hitam sebelumnya akan memberikan pukulan yang merusak bagi mereka. Long Yuxue juga merasa tidak bisa berkata-kata. Dia sangat sadar bahwa Tang Wulin sangat kuat tetapi dia tidak mengharapkannya menjadi sekuat itu. Armor pertempuran dua kata di tubuhnya memiliki efek amplifikasi keseluruhan pada penampilannya di medan perang sehingga dia bahkan bisa setara dengan Dewa Darah. Kemampuan bertarung individualnya pasti jauh di bawah Dewa Darah, namun kemampuannya untuk membantu dalam pertempuran tidak dapat ditandingi bahkan oleh Dewa Darah. Wilayahnya, yang mampu mendukung seluruh batalion, bukanlah sesuatu yang dianugerahkan oleh Dewa Darah. Pertempuran berlanjut karena setiap gelombang jurang adalah pertarungan yang berkepanjangan, terutama gelombang jurang kelas 3 yang akan berlangsung setidaknya selama 2 hingga 4 minggu. Namun, mereka memulai dengan baik. Stres yang mereka hadapi pada awalnya tidak terlalu memudahkan markas mereka untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai dan membuat pengaturan yang sesuai. Ada beberapa titik sulit yang sulit untuk diblokir tetapi operasi pertahanan yang mulus memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak staf untuk pekerjaan persiapan. Ada beberapa perangkat jiwa berskala besar yang diangkut terus-menerus untuk dipasang. Seluruh tentara Dewa Darah berjalan dengan lancar. Yuxue, apa kau sadar ada yang aneh dengan tombak emasnya? Biasanya setelah makhluk abisal mati, energi abisalnya akan kembali ke bidang abisalnya untuk menyehatkan makhluk abisal yang baru. Namun, tombak Tang Wulin sepertinya mampu melahap energi jurang sehingga tidak ada cara untuk kembali lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Saya pernah mendengar dari komandan resimen bahwa pesawat abisal mampu menopang upaya melancarkan air pasang abisal secara terus-menerus karena sumber aslinya tidak pernah dirugikan sebelumnya. Hasilnya, energi asal mereka selalu bisa dipulihkan setelah pertempuran. Jika efek tombak emas Tang Wulin dapat dikembangkan, maka kita akan dapat sedikit melemahkan kekuatan pesawat jurang dalam setiap pertempuran. Mereka harus mempertimbangkan bahwa saat mereka ingin meluncurkan gelombang abisal lagi. Long Yuxue menyipit karena dia juga menyadari hal yang sama. Aliran udara abu-abu hitam itu tersedot oleh tombak emas sementara aura Tang Wulin tampak semakin kuat setelah menyerap aliran udara tersebut. Itu seharusnya menjadi efek tombak panjang. Setiap guru jiwa memiliki rahasianya sendiri. Karena itu, tidak sopan untuk menanyakannya kepadanya. Situasinya sangat jelas dalam pertempuran hari ini. Tang Wulin adalah orang yang menyerbu di depan sehingga aliran udara di sekitarnya berubah dari makhluk jurang yang mati dan terluka melonjak menjadi tombak emasnya yang mirip dengan sungai yang mengalir ke laut. Pancaran tombak emas memanjang hampir 30 meter dan hanya mampu menaklukkan segalanya sehingga bahkan seorang Baan pun merasa sulit untuk menolaknya. Sepertinya kekuatannya telah meningkat. Apakah dia selalu meremajakan dirinya di masa lalu? Tentu saja, mereka tidak menyadari kelahiran inti naga Tang Wulin setelah dia menyerap sebagian dari energi abisal permaisuri hitam untuk meningkatkan kekuatan esensi darahnya ke tingkat lain. Kekuatan esensi darahnya sudah cukup baginya untuk menyaingi Soul Sage 7 cincin. Selain itu, dia memiliki amplifikasi dari armor perang dua kata miliknya. Secara alami, kapasitas bertarungnya meningkat dalam skala besar. Tombak naga emas terkait erat dengan garis darah Raja Naga Emas Tang Wulin. Kekuatan garis keturunannya meningkat dengan bantuan inti naga sehingga kekuatan tombak naga emasnya juga telah ditingkatkan untuk menyerap energi dari jarak yang lebih jauh. 962 kedatangan Raja Mei. Basis budidaya Tang Wulin meningkat sebagian besar. Dia akan dapat mempertahankan kemampuan bertarungnya yang ekstrim selama dia terus menyerap energi jurang. Selain itu, inti naganya sudah sepenuhnya stabil setelah diinfuskan dengan energi seperti itu dan berubah menjadi inti dari semua kekuatan esensi darahnya. Intinya masih berkembang perlahan. Tang Wulin berada di garis depan selama pertempuran tidak hanya untuk membantu tentara tetapi juga untuk keuntungannya sendiri. Meskipun tidak ada energi murni permaisuri hitam yang tersedia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerap energi dalam jumlah besar. Sejumlah besar energi meledak dari makhluk abisal yang mati akibat ledakan serangan jarak jauh. Sebagian besar dari energi ini segera diserap oleh Tang Wulin, dan hanya mereka yang jauh darinya yang berhasil melarikan diri. Seolah-olah 2 batalion tentara membantunya untuk membunuh makhluk abisal saat dia mengubah energi makhluk abisal ini untuk digunakan sendiri. Sementara itu, inti naga miliknya segera menerima dorongan besar sebagai hasil dari proses ini. Tang Wulin merasa kilauan keemasan di dalam tubuhnya menjadi lebih terang dan lebih cerah, meskipun secara bertahap dia merasa kembung. Jelas bahwa perasaan ini disebabkan oleh penyerapan energinya yang berlebihan, tetapi inti naga seperti lubang tanpa dasar yang terus-menerus mengkonsumsi energi ini untuk memperkuat dirinya sendiri. Peluang emas seperti itu sulit didapat sehingga secara alami, Tang Wulin enggan untuk mundur. Inti naga bisa tumbuh lebih kuat jika ini terus berlanjut. Tang Wulin percaya bahwa penderitaan yang dia derita ketika dia menembus segel naga emas yang terakhir di masa depan akan relatif lebih rendah karena ini. Tiba-tiba, saat tombak Tang Wulin menembus makhluk jurang besar, aura dingin yang sedingin es meledak tanpa suara. Kekuatan spiritual spirit abis rengnya membuatnya bergidik keras. Dia mengepakkan sayapnya tanpa ragu sedikitpun saat dia jatuh ke belakang seketika sambil menyihir naga emas melambung ke surga melalui ujung tombak naga emas di tangannya. Tubuh naga emasnya yang mendominasi diluncurkan pada saat yang sama. Aura dingin datang ke arahnya di saat berikutnya. Naga emas melambung ke surga dilucuti oleh semburan frigiditas. Tidak hanya itu, auranya bahkan berhasil menusuk tepat ke tombak naga emas. Energi yang tak tertahankan dan menakutkan memaksa tombak naga emas untuk menghancurkan Tang Wulin, dan kemudian es menusuk dadanya.
Armor pertempuran bulan naga berkilauan dengan cepat saat efek tubuh naga emas yang mendominasi meledak, tetapi Tang Wulin masih bisa merasakan bahwa tubuh naga emasnya yang mendominasi akan segera runtuh. Karena dia dianugerahi kemampuan ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat lemah. Untungnya, efek tubuh naga emas yang mendominasi meningkat jauh lebih banyak daripada sebelumnya di bawah bantuan inti naga. Tang Wulin berhasil memblokir serangan itu pada akhirnya, tetapi dia masih terlempar oleh pukulan itu dan jatuh dengan ganas di kejauhan. Dia hanya bisa menstabilkan tubuhnya dengan susah payah setelah dia bertabrakan dengan dua Misha, membuat mereka terbang. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menonjol ke depan saat kekuatan yang diekstraksi dari tubuh naga emas yang mendominasi sekali lagi menyulap naga emas melambung ke surga. Tidak hanya itu, Tang Wulin akhirnya melepaskan jiwa bela dirinya saat tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti segerombolan lebah. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang saat dia memulai transformasi Tuan Blue Silver. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor berubah menjadi jaring besar, melindungi tubuhnya saat dia jatuh ke belakang dengan cepat. Esensi darah mengalir deras di dadanya. Rasa dingin yang menakutkan masih melonjak ke dalam tubuhnya. Dia merasa armor perang dua kata miliknya tidak lagi mampu menahan arus. Kebekuan hanya berhenti sejenak ketika tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang diciptakan oleh transformasi Tuan Blue Silver dikurangi menjadi fragmen. Dinginnya es mengejar Tang Wulin dengan pancaran abu-abu putih. Secepat Tang Wulin, cahaya putih keabu-abuan itu bahkan lebih cepat. Ketakutan segera muncul di benak Tang Wulin. Sesosok turun dari langit pada saat ini. Pedang energi putih perak bergoyang kuat di depan wajah Tang Wulin. Ledakan. Tang Wulin melihat siluet putih perak meluas dalam bidang penglihatannya, dan di saat berikutnya, sosok itu menghantamnya. Keduanya diledakkan ke belakang bersama. Tang Wulin hanya berhasil menyimpan tombak naga emasnya dan melingkarkan tangannya di pinggang sosok putih perak itu ketika keduanya jatuh keluar. Namun, sosok abu-abu putih akhirnya berhenti bergerak dan menampakkan bayangannya. Anehnya, itu adalah seorang wanita. Seorang wanita dengan gaun abu-abu putih. Matanya juga berwarna putih keabu-abuan sementara rambut abu-abunya yang panjang tergerai longgar dari bahu hingga kakinya. Ada begitu banyak tentara-tentara Dewa Darah di sekitarnya, tetapi pada saat yang tepat, setiap serangan yang memasuki area 30 meter di sekitar tubuhnya akan dimusnahkan secara instan. Bahkan lebih aneh lagi bahwa ada gumpalan udara putih keabuan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan melonjak menuju lorong jurang di belakangnya. Itu membuat tubuhnya berangsur-angsur menjadi tembus cahaya. Mata abu-abu putihnya segera terkunci ke tubuh Tang Wulin. Tatapannya dipenuhi dengan dingin dan kesedihan. Rancangannya yang intens untuk membunuh membuat Tang Wulin merasa seperti kekuatan spiritual peringkat spirit abis akan membeku. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dewa Darah jungkir balik sambil menamparkan telapak tangan ke tubuh Tang Wulin. Tang Wulin merasakan semburan kekuatan yang luar biasa memancar melalui dirinya, dan dia segera ditampar keluar dari gua. Dia terlempar kembali ke tim penyerang jarak jauh. Sementara itu, tiba-tiba ada semburan cahaya perak intens yang keluar dari tubuh Dewa Darah. Pedang di tangannya terangkat tinggi ke udara sementara cahaya domain di bawah kakinya menyebar. Udara di sekitarnya segera menjadi tebal dan lengket. Baik musuh maupun tentara mulai melambat. Di sisi lain, pedang di tangannya tampak seperti membeku dan sangat berat saat dia perlahan mendorongnya ke dalam kehampaan. Tatapan wanita berambut abu-abu akhirnya jatuh pada Dewa Darah. Matanya tampak lebih dingin tetapi dengan satu goyangan tubuhnya, dia menghilang tanpa jejak ke lorong jurang. Bayangan perak melintas, dan hamparan besar makhluk jurang segera berubah menjadi kabut asap, hancur berurutan saat mereka tenggelam ke dalam gua setelah wanita berambut abu-abu. Yang mengejutkan semua orang, air pasang abisal benar-benar berhenti sejenak. Tang Wulin melebarkan sayapnya dan berjuang untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, dia masih tersandung saat mendarat. Dia menopang dirinya dengan tangan di tanah, dan baru setelah itu dia berhasil menenangkan dirinya. Dia menundukkan kepalanya dan segera menemukan bahwa ada garis abu-abu putih di armor pertempuran Dragon Moon miliknya. Itu memanjang dari bahu kanan ke sisi kiri perutnya. Perisai pelindung dari baju perangnya, bersama dengan hampir sepertiga dari baju itu, telah rusak. Armor pertempuran dua kata miliknya ditempa dengan roh di samping tiga jenis paduan roh yang digunakan, jadi itu sudah memulai proses perbaikan dirinya sendiri. Namun, bekas luka abu-abu putih tampaknya memiliki bentuk potensi khusus yang memengaruhi kemampuan armor tempur Dragon Moon untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sepertinya butuh waktu lebih lama sebelum bisa dipulihkan sepenuhnya. Mengerikan sekali. Tang Wulin dapat mengkonfirmasi tanpa ragu bahwa tubuhnya akan dibelah oleh wanita berambut abu-abu dengan satu serangan jika bukan karena tubuh naga emasnya yang dominan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Betapa kuatnya lawan untuk melakukan ini. Hanya menilai dari tabrakan frontal yang terjadi sebelumnya, bahkan judul Douluos yang ditemui Tang Wulin di masa lalu mungkin tidak dapat meluncurkan serangan yang begitu kuat. Belum lagi fakta bahwa Dragon Core-nya telah meningkatkan esensi darahnya hampir ke peringkat Soul Sage. Dengan tambahan armor pertempuran dua kata paduan rohnya, Tang Wulin setidaknya bisa mengandalkan tubuh naga emas yang dominan ketika dia terlibat dalam konfrontasi besar-besaran. Menilai hanya pada pertahanan saja, Tang Wulin tidak kalah dengan judul Douluo. Dia benar-benar menggunakan pertahanan peringkat judul Douluo bahkan jika itu hanya berlangsung sebentar. Meski begitu, dia masih hampir terbunuh. Meskipun naga emas melambung ke surga sepenuhnya dilepaskan dua kali, satu demi satu, itu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh aliran udara abu-abu putih. Seberapa tinggi kemampuan menyerang lawan untuk melakukan itu? Dewa Darah juga menderita kerugian akibat tabrakan dengan musuh. Serangan kekuatan penuh dari baju besi pertempuran tiga kata telah menghantam rumah, tetapi Dewa Darah akhirnya berguling-guling di tanah seperti Tang Wulin.
Kekuatan musuh sangat menakutkan sehingga dia bahkan bisa menyamai Hyperdouluo manusia, bukan? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik peringkat ini muncul dari makhluk jurang? 963 Batalion Dewa Darah. Semua orang menghela nafas lega ketika serangan dari makhluk jurang itu tiba-tiba mereda. Namun, kekuatan tempur yang diperlihatkan oleh gadis berambut abu-abu itu masih menimbulkan rasa takut di sebagian hati mereka. Dengan kilatan cahaya perak, Dewa Darah sudah ada di depan Tang Wulin. Bertentangan dengan harapan Tang Wulin, suara yang datang dari balik topeng itu adalah seorang wanita. Dingin dan renyah, suaranya membuat pendengarnya merasa seolah-olah sedang makan es semangka di musim dingin. Ikutlah denganku, perintahnya, dengan kasar meraih pauldron Tang Wulin. Dia bergerak cepat, membawa mereka keluar dari gua. Long Yuxue dan Jiang Wuyue melihat saat keduanya pergi. Mereka tidak bisa membantu tetapi bertukar pandangan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Adegan barusan telah melampaui pengetahuan mereka tentang makhluk jurang. Para penyerang jarak dekat dan jarak jauh kembali ke formasi mereka untuk mempersiapkan datangnya gelombang jurang lain kapan saja. Tang Wulin, di sisi lain, dipimpin oleh Dewa Darah. Mereka berjalan keluar dari gua abisal dan terbang langsung ke markas tentara. Setelah mereka keluar dari gua, Dewa Darah berbicara, ikuti aku sendiri. Dia melepaskan Tang Wulin dan terbang di depannya. Tang Wulin buru-buru menstabilkan tubuhnya dan mengatur napasnya. Dia mengepakkan sayap naganya dan mengikutinya. Dewa Darah sepertinya telah tiba di belakang pos komando dalam sekejap. Dia jatuh ke halaman yang tidak mencolok. Halamannya tidak terlihat terlalu berbeda dari kamp. Saat kaki mereka menyentuh tanah, dia mulai mencabut armor tempurnya yang berubah menjadi sinar perak dan melebur ke dalam tubuhnya. Tang Wulin mendarat di belakangnya dan menarik kembali armor perang Dragon Moon miliknya. Karena dia ada di belakangnya, Tang Wulin hanya bisa melihat punggung Dewa Darah. Dia mengenakan seragam militer putih bersih dan sebuah bintang tergantung di bahunya. Yang mengejutkan Tang Wulin, dia adalah seorang mayor jenderal. Rambut putih keperakannya pendek yang menambah keberanian dan sikap heroiknya. Dia berdiri dengan punggung tegak, didukung oleh garis pinggangnya yang ramping. Perasaan berguling-guling dengannya sebelum ini muncul kembali di benaknya. Benar sekali, dia merasa pinggangnya sangat ramping. Dia tidak menyangka kalau Dewa Darah itu benar-benar perempuan. Dia adalah Dewi Darah. Sosok Dewi Darah ini benar-benar mencengangkan. Garis pinggangnya sangat ramping, tetapi bokongnya adalah yang paling tebal di antara semua wanita cantik yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bokongnya yang sangat bulat dan garis pinggangnya membentuk busur yang menakjubkan. Pinggulnya agak tebal, tapi kakinya panjang. Semua ini dibungkus dalam seragam militer, yang sangat menarik bagi hormon pria. Ikuti aku. Dewi Darah menoleh untuk melirik Tang Wulin, yang memberinya sekilas wajahnya. Mata biru sedingin es dan rambut peraknya benar-benar membentuk kombinasi yang aneh. Rambutnya tidak seperti rambut Gu Yuena. Rambut Gu Yuena memiliki kualitas kristal sementara miliknya lebih putih, meskipun masih tampak halus dan halus. Dia tidak terlalu cantik, setidaknya, dia kurang dalam hal ini dibandingkan dengan Gu Yuena, tapi dia dipenuhi dengan semangat heroik. Mungkin ini adalah ciri unik seorang prajurit. Tang Wulin telah melihat ini di Long Yuxue, dan sekarang dia melihatnya lagi dalam dirinya. Tang Wulin mengikuti Dewi Darah ke dalam gedung. Suhu di sekitar mereka naik dan langsung membuatnya merasa rileks. Dia memasuki barak yang sempit dan sempit. Ada lift di depan. Seberkas cahaya memindai mereka, dan gelang Dewa Darah di lengan Dewi Darah bersinar saat lampu mereka bertemu. Dengan lambaian lengannya, lingkaran cahaya dilepaskan dari gelangnya, yang jelas memiliki peringkat berbeda dari Tang Wulin, dan cahaya menyelimuti tubuhnya. Dia lalu berjalan menuju lift. Pintu lift bergeser terbuka dan Tang Wulin buru-buru mengikutinya ke dalamnya. Tidak ada tombol di dalam lift, tetapi setelah pintu tertutup, lift itu segera bergerak. Rasanya seperti akan turun. Setelah puluhan detik, pintu lift terbuka kembali. Dewi Darah, yang tampak berusia 30-an, keluar dari mobil dan membawanya ke lobi bundar. Lobi dikelilingi oleh 3 baris layar yang menunjukkan situasi setiap gua. Mereka pasti rekaman pengawasan dari kondisi umum gua. Selamat datang di Batalion Dewa Darah. Anda bisa memanggil saya Blood Eight, karena saya peringkat ke-8 di antara 9 Dewa Darah. Peringkatnya hanya berdasarkan kekuatan dan bukan usia, kata Dewi Darah dengan suaranya yang sedingin es. Selamat siang, perwira senior. Baru sekarang Tang Wulin memiliki kesempatan untuk memberi hormat padanya. Dengan sangat hormat, dia melanjutkan, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Blood Eight melambaikan tangannya untuk melepaskan dan menekan gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya. Layar di sekitar mereka terbuka dan memperlihatkan pintu tersembunyi. 4 pintu terbuka dan seseorang keluar dari masing-masing pintu. Ada apa, Little Eight? Terdengar suara lamban. Itu adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Tangannya disilangkan di belakang kepalanya, dan dia memiliki ekspresi malas di wajahnya. Namun, bintang jenderal emas berkilauan di bahunya. Wajah Blood Eight menjadi gelap. Blood Seven, jangan membuatku mengulangi diriku sendiri. Panggil aku Blood Eight, bukan Little Eight. Blood Seven terkekeh. Baiklah, baiklah. Kami semua berada di tim yang sama. Jangan terlalu sensitif tentang hal-hal seperti itu. Blood Eight mendengus. 3 lainnya berjalan ke arah mereka juga. Di antara mereka, ada seorang wanita yang tampak berusia 50-an. Dia berkata dengan letih, Blood Seven, kamu dan mulutmu itu. Suatu hari, jika Blood Eight mengungguli Anda, kami akan melihat apakah Anda masih bisa bertindak seperti ini. Blood Seven tertawa. Tidak bisakah kamu melihat bahwa itulah motivasi saya untuk berkultivasi lebih keras? Sister Tree, jika hari seperti itu benar-benar datang, Anda harus melindungi saya.
Blood Tree menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tatapannya tertuju pada Tang Wulin. Blood Eight, kamu telah membawa seseorang yang baru ke sini. Apakah dia punya cukup potensi? Blood Eight mengangguk. Dia agak menarik. Mari kita lihat rekamannya dulu. Itu terjadi di gua nomor 6. Saat dia berbicara, dia berjalan ke layar dan mulai menekan beberapa tombol. Tang Wulin memberi hormat kepada para pendatang baru. Selamat siang, perwira senior. Blood Tree tersenyum. Bersantai. Batalion Dewa Darah berbeda dari yang lain. Kami tidak memiliki banyak aturan di sini. Saya akan memperkenalkan kami. Saya Blood Tree. Ini adalah Blood 5, Blood 6, dan Blood 7. Anda telah bertemu Blood 8. Biasanya, hanya ada 9 dari kami di Batalion Dewa Darah. Selamat datang. Blood 5 dan Blood 6 adalah laki-laki. Blood 5 bertubuh besar dan tinggi dengan kulit kecoklatan. Dia tampak seperti menara besi hitam saat dia berdiri di sana, setinggi gunung. Blood 6 kurus dan kecil. Dia juga yang paling berpenampilan rata-rata di antara mereka semua. Dia tampak seperti tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Kehadirannya hampir tidak bisa dirasakan. Seolah-olah dia tidak ada. Dia juga memasang senyum ramah di wajahnya. Namun, Tang Wulin memperhatikan bahwa lengannya sangat ramping. Meskipun dia kurus dan kecil, ada sisi tertentu dari dirinya. Dia pasti sangat cepat dan seorang master jiwa pertempuran sistem ketangkasan. Batalion Dewa Darah. Tang Wulin belum banyak mendengar tentang Batalion Dewa Darah. Long Yuxue juga tidak banyak membicarakannya. Jelas, tempat ini adalah rahasia yang dijaga dengan baik di tentara Dewa Darah. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah inti sebenarnya dari kekuatan tempur pasukan Dewa Darah. Blood 7 datang ke sisi Tang Wulin dan tersenyum. Adik kecil, dari mana asalmu? Saya melihat Anda adalah Letnan 2. Kamu sudah lama di sini. Tang Wulin menjawab, petugas senior, saya bergabung belum lama ini. Saya datang dengan rekomendasi Sekte Tang. Seorang rekrutan dari Sekte Tang. Tatapan Blood 7 berkedip, tapi tatapannya diarahkan ke Blood 6. Itu seseorang dari Sekte Tang Anda. Blood 6 segera menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Selamat datang, adik kecil. Sekte Tang, siapa yang merekomendasikan Anda? Tang Wulin menjawab, Yang Mulia Douluo yang asmara. Ketika dia mendengar kata-kata asmara Douluo, ekspresi Blood 6 berubah sedikit. Dia tampak gelisah. Semuanya, datang dan lihat ini. Pada saat itu, suara Blood 8 menarik perhatian semua orang. Mereka semua berjalan ke layar. Di layar, tayangan ulang pertempuran yang diperangi Tang Wulin dan yang lainnya ditampilkan. Tayangan ulang dimulai dari saat Tang Wulin tidak bergabung dalam pertempuran di dalam gua. Dia berdiri di samping Jiang Wuyue di belakang. Blood 8 mengetuk layar pada sosok yang mengenakan armor perang. Semua orang mengerti bahwa itu adalah Tang Wulin. Secara alami, adegan pertarungan yang dihasilkan diputar di layar. Saat pemutaran ulang baru saja dimulai, semua orang masih bertindak secara alami. 964 Dewa Darah. Senyum di wajah Blood 7 memudar dengan cepat. Blood 5 tabah seperti patung. Blood 6 menunjukkan keterkejutan di matanya. Blood 3 tampak seperti sedang tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan tempur itu jauh di depan rekan-rekanmu. Apa cincin cahaya emas itu? Blood 7 berbalik dan bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menjawab dengan samar, itu adalah kekuatan garis keturunan saya. Yang muncul kemudian adalah cincin jiwaku. Senyuman muncul di wajah Blood 6. Menarik, The Black Empress terluka parah, bahkan Abyss King pun ditarik keluar. Yang terakhir pasti Permaisuri Mei, kan? Harga yang harus kami bayar setiap kali Permaisuri Goblin muncul tidaklah kecil. Untungnya, dia tertekan oleh segel dan hanya dapat memproyeksikan kurang dari sepertiga kekuatannya di sini. Jika tidak, kurang dari sepertiga kekuatannya. Tang Wulin menarik napas tajam. Kekuatannya yang kurang dari sepertiga hampir membunuhnya seketika. Jika dia telah menggunakan semua kekuatannya, betapa menakutkannya dia. Permaisuri Mei, Permaisuri Mo Mei. Tang Wulin segera memikirkan Mo Mei yang dia hadapi sebelumnya. Blood 8 melirik Blood 6 dan Blood 7. Kalian harus tahu bahwa ini bukan yang ingin saya tunjukkan. Blood 3 mengangguk. Sungguh aneh. Meskipun saya seharusnya tidak menanyakan sesuatu yang pribadi tentang Master Jiwa, ini ada hubungannya dengan terowongan jurang. Anak muda, saya harus menanyakan ini. Metode apa yang Anda gunakan untuk menyedot semua energi jurang? Kemana perginya energi jurang yang terserap? Tang Wulin terdiam beberapa saat. Sebenarnya, dia tahu bahwa perilaku aneh tombak naga emas akan diketahui oleh orang lain cepat atau lambat. Dia telah memikirkan alasan sebelum ini. Alasan sederhana mengapa dia tidak takut orang lain akan melihat nilai tombak naga emas adalah karena dia satu-satunya yang bisa menggunakannya. Dia tidak perlu khawatir tentang seseorang yang merebutnya darinya. Ya, tombak naga emas milikku memiliki atribut khusus yaitu mampu melahap energi berbagai makhluk hidup. Saya baru tahu itu setelah saya datang ke sini. Anehnya, itu juga mampu melahap energi dari makhluk abisal. Itu bisa melahap energi mereka, menyaring mereka, dan menyalurkannya kepada saya sehingga saya bisa terus berjuang. Apa yang dikatakan Tang Wulin benar, tetapi dia tidak mengungkapkan semua karena dia menyimpan beberapa detail untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyebutkan bahwa energi yang diserap dapat digunakan untuk meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak akrab dengan semua orang di sini. Dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mempercayai orang-orang di sini. Mengatakan setengah kebenaran adalah tindakan terbaik saat menghadapi kerumunan seperti itu. Tentu saja, dia telah diajari oleh beberapa iblis tua. Bolehkah saya melihatnya? Blood 7 bertanya dengan penuh semangat. Tang Wulin mengangguk. Dia menyeka dahinya dengan tangan kanannya. Sebuah cahaya keemasan menyala dan tombak naga emas sudah ada di tangannya. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan memberikannya kepada orang-orang.
Blood Seven secara tidak sadar menyentuh tombak naga emas. Begitu dia menyentuhnya, ekspresinya berubah, dan dia menarik tangannya kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa penindasan yang kuat muncul di dalam garis keturunannya saat dia menyentuh tombak. Itu adalah perasaan yang tidak nyaman, dan itu bahkan mengguncang semangatnya. Blood Tree tidak sembrono. Dia berkata dengan heran, ini pasti senjata yang terhubung dengan garis keturunanmu. Apakah Anda memalsukannya sendiri? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya pikir itu sudah ada di dalam diri saya selama ini. Ketika saya mencapai peringkat tertentu dalam kultivasi saya, itu muncul secara alami. Blood Five akhirnya membuka mulutnya, senjata terkait. Tang Wulin tidak tahu apa senjata terkait itu, tetapi dari kata-kata semantik, tombak naga emas sepertinya cocok dengan deskripsi seperti itu. Blood Five mengangkat tangannya dan memegang tombak naga emas. Tubuhnya juga bergetar, tapi dia tidak bereaksi seperti Blood Seven yang lengannya terangkat ke belakang. Namun, alisnya masih terangkat karena dia sepertinya melamun. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tombak naga emas. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak ada jalan. Blood Tree mengangguk. Saya setuju, tidak mungkin kita bisa meniru ini. Sayang sekali. Tapi, Permaisuri Mei dan Raja Abis telah menyerangnya secara berurutan. Jelas sekali bahwa kehadirannya mengancam mereka. Kita harus melindunginya dari sekarang. Benar, kami bahkan belum menanyakan namamu. Petugas senior, nama saya Tang Wulin. Tang Wulin menyingkirkan tombak naga emas. Dengan kecerdasannya yang cepat, dia secara alami mengerti apa yang mereka maksud. Blood Six bertanya, apakah Anda selalu berkultivasi dengan Sekte Tang? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya lulus dari Akademi Shrek. Memang benar, setelah dia mendapatkan armor perang dua kata, itu setara dengan lulus dari akademi. Satu-satunya masalah adalah Akademi Shrek tidak ada lagi. Tubuh Blood Five bergetar saat dia berkata dengan nada rendah, Akademi Shrek. Iya, emosi yang rumit melintas di kedalaman mata Blood Five. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ekspresi Blood Tree menjadi suram juga. Kapan kamu meninggalkan akademi? Tanya Blood Tree. Semburat kesedihan melintas di mata Tang Wulin. Baru-baru ini, sebelum akademi dilanda bencana. Apa yang terjadi? Blood Five mengambil langkah maju dan tiba-tiba memegang kerah Tang Wulin. Auranya jelas sangat marah. Seluruh lobi sepertinya meledak karena aliran udara yang mengamuk. Blood Five. Blood Tree berteriak. Baru sekarang Blood Five menarik auranya. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Tang Wulin, tapi dia melanjutkan dengan suara rendah, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi dengan akademi? Bagaimana bisa? Tang Wulin tahu bahwa Blood Five memiliki hubungan dekat dengan akademi. Rasa pahit terlihat di ujung bibirnya. Itu terlalu mendadak. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu adalah serangan teroris yang sudah lama direncanakan. Dia menceritakan pengalamannya kepada mereka. Ekspresi pendengar menjadi gelap. Itu terutama berlaku untuk Blood Tree dan Blood Five. Wajah mereka sangat pucat. Kamu salah satu dari Shrek Seven Monsters saat ini. Apakah Roh Kudus Douluo masih hidup? Tanya Blood Tree. Tang Wulin mengangguk dalam diam. Di saat berikutnya, air mata Blood Tree meledak seperti air mancur. Blood Eight dengan tergesa-gesa bergegas ke arahnya dan memeluknya. Sister Tree, jangan sedih. Tinju Blood Five retak. Bagus, sangat bagus. Amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer. Pemujaan Roh Kudus. Baik sekali. Niat membunuh sepertinya meledak dari tubuhnya. Seluruh lobi sedikit bergetar. Blood Six hampir tidak bisa tenang. Akademi Shrek bukanlah satu-satunya tempat yang dihancurkan. Markas Sekte Tang juga dihancurkan. Namun, perasaan Tang Wulin bahkan lebih rumit. Meskipun dia merasa sedih, dia agak lega juga. Setidaknya, dia telah bertemu orang-orang dengan pandangan yang sama di sini. Tanpa ragu, Blood Tree dan Blood Five terkait dengan Shrek. Mereka kemungkinan besar adalah lulusan Shrek sedangkan Blood Six berasal dari Sekte Tang. Orang-orang ini mungkin akan menjadi andalannya di masa depan. Orang-orang di Batalion Dewa Darah adalah ahli dengan jajaran judul Douluos. Guru Yunming telah menyerahkan tugas memulihkan Shrek kepada kalian. Jadi, kamu harus bekerja keras. Blood Five mengangkat tangannya dan meraih bahu Tang Wulin dengan erat. Guru Yunming. Blood Five menutup matanya. Tidak ada air mata yang mengalir dari mereka, tetapi niat membunuhnya berubah menjadi kesedihan. Saat itu, ketika saya masih di akademi, Guru Yunming adalah guru saya. Pernyataan ini saja sudah cukup untuk menjelaskan emosinya saat ini. Blood Tree juga telah mengendalikan air matanya saat ini. Suaranya masih bergetar. Nama saya Yunlan. Yunming adalah sepupu saya, dan satu-satunya keluarga yang saya miliki. Tang Wulin terguncang. Meskipun dia tahu bahwa keduanya terkait dengan akademi, dia tidak menyangka mereka sedekat itu. Tidak heran Douluo yang asmara mengirimnya ke sini. Seperti yang diharapkan, dia memiliki tujuannya. Blood Eight memegang tangan Blood Tree. Kakak, jangan sedih. Akademi Shrek pasti akan dikembalikan ke kejayaannya sebelumnya. Blood Tree menangis tanpa suara. Dia tidak dapat berbicara. Pada saat ini, pintu lift, yang telah dikeluarkan Tang Wulin dan Blood Eight sebelumnya, terbuka. Dua orang masuk. Yang di depan adalah orang tua. Dia tampaknya diselimuti oleh gelombang kejut energi yang aneh seolah-olah seluruh orangnya diselimuti oleh elemen. Saat melihatnya, Tang Wulin merasakan jantung dan tubuhnya bergetar. Aura orang ini benar-benar kuat. Seolah-olah energi asal bergema di dalam tubuhnya. Dia tampak tua dengan surai putihnya, tetapi matanya jernih. Dia memiliki murid zamrud yang menurut beberapa orang aneh. Ada apa, Sister Tree? Orang pertama yang dia lihat ketika dia masuk adalah Blood Tree yang berduka tanpa suara. Orang lain yang mengikuti di belakangnya ramping dan tampan. Rambut hitam panjangnya tergerai longgar di belakangnya. Semua orang mengenakan seragam militer putih. Beberapa orang yang ditemui Tang Wulin,
termasuk lelaki tua itu, adalah jenderal besar berdasarkan lencana di pundak mereka. Namun, orang yang berjalan di belakang lelaki tua itu memiliki 3 bintang emas di bahunya. Dia adalah seorang jenderal federal, 965 darah umum 1. Dia pasti pejabat tinggi. Petugas ini tampaknya berusia paling banyak 30-an. Jabatan tertinggi di tentara federal Douluo adalah menteri militer, seorang jenderal senior bintang 4, diikuti oleh panglima tertinggi yang juga seorang jenderal senior bintang 4. Di bawah mereka ada beberapa jenderal lainnya. Dengan kata lain, hanya ada 2 jenderal senior di seluruh federasi. Tidak lebih dari 10 jenderal sama sekali. Yang mengejutkan, dia berdiri di depan salah satu dari sedikit jenderal. Dia tidak pernah mengharapkan seorang jenderal federal berada di pegunungan Endeles yang terpencil. Mungkinkah ini komandan pasukan Dewa Darah? Namun, bahkan jika dia adalah komandan, apakah itu memberinya hak untuk ditugaskan sebagai jenderal? Yang lebih menarik bagi Tang Wulin adalah bahwa dia tidak dapat merasakan gelombang kejut kekuatan jiwa dari jenderal federal. Dia merasa seperti orang awam. Tatapan pria tua itu tertuju pada Tang Wulin. Little Eight, sudahkah kamu memanggil kami ke sini untuk pemuda ini? Blood Eight mengangguk. Nama panggilannya adalah Little Eight, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan membalas orang tua yang memanggilnya. Orang tua itu mengukur Tang Wulin. Dia berbalik untuk melihat jenderal bintang 3 di belakangnya. Kakak, apakah dia dari sekte Tang Anda? Dia memiliki dasar-dasar metode misterius surga. Sekte Tang. Jenderal bintang 3 adalah orang sekte Tang. Murid Tang Wulin mengerut. Semua yang dia lihat dan dengar hari ini sangat mencengangkan. Meskipun dia diberitahu bahwa akan ada orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek, dia tidak pernah mengharapkan Jenderal Bintang 3 Sekte Tang. Jika kabar ini keluar, berapa banyak orang yang berani menindas Sekte Tang? Pria muda yang dikenal sebagai kakak laki-laki berjalan maju. Dia memandang Tang Wulin dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Wulin, kan? Zhang Xin telah memberitahuku tentang dirimu. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Tang Wulin adalah murid dari Sekte Tang, anggota dari Battle Soul Hall. Pada saat yang sama, dia juga pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini. Wulin, panggil aku Blood One, ini Blood Two. Selamat siang, perwira senior." Tang Wulin buru-buru memberi hormat. Blood One melambaikan tangannya. Tidak banyak aturan di Batalion Dewa Darah. Jika Blood Eight membawamu ke sini, pasti ada sesuatu tentangmu yang patut kami perhatikan. Beritahu kami apa itu. Blood Eight memutar ulang rekaman itu dan menjelaskan kondisi Tang Wulin pada saat bersamaan. Blood Two tampak heran. Pandangannya ke arah Tang Wulin juga berubah. Kakak, sehubungan dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang, jika bantuan kami dibutuhkan, kami tidak akan menolak apapun yang terjadi, kata Blood Two ke Blood One dengan suara rendah. Blood One melambaikan tangannya lagi. Kami semua dari Sekte Tang, Akademi Shrek, Aula Dewa Pertempuran, dan Pagoda Jiwa. Tapi, sejak kita berada di sini, terutama ketika kita bergabung dengan Batalion Dewa Darah, hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Mereka milik semua jiwa yang hidup di benua itu. Terlepas dari apa yang terjadi pada Sekte Tang, itu tidak akan mengubah panggilan kami ini. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari menjaga terowongan jurang. Saya juga sedih dengan bencana yang menimpa Sekte Tang dan Shrek, tetapi saya tidak dapat meninggalkan tempat ini hanya karena kejadian itu. Kami tidak punya hak untuk meninggalkan tempat ini. Kecuali saatnya tiba di mana kami dapat sepenuhnya memotong terowongan jurang atau menghancurkan pesawat jurang, kami akan menjaga tempat ini sampai kami mati. Kata-katanya ini diucapkan dengan tegas. Ekspresi Dewa Darah berubah suram. Terlepas dari kejadian di dunia, tidak ada yang lebih penting dari menjaga tempat ini. Begitu terowongan jurang tersebut ditembus oleh makhluk-makhluk jurang tersebut, maka akan benar-benar menjerumuskan orang-orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sulit untuk memperkirakan jumlah nyawa yang dikorbankan sebelum terowongan dapat ditutup kembali. Tidak peduli seberapa pedih dan marahnya Blood 3 dan Blood 5, mereka tidak dapat meninggalkan Batalion Dewa Darah. Mereka harus menjaga tempat ini dari penjajah pesawat lain. Kondisi Tang Wulin benar-benar istimewa. Kami akan mencoba dan melihat apakah kami dapat menggunakan tombak naga emasnya dengan cara yang lebih efektif saat melawan makhluk abisal. Wulin, tugas berat memulihkan Sekte Tang dan Akademi Shrek berada di pundak generasi Anda. Sebagai anggota Batalion Dewa Darah, bantuan yang dapat kami tawarkan kepada Anda adalah melatih Anda secara konsisten untuk mempercepat pertumbuhan Anda. Ketika dia mendengar kata-kata Blood One, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia kecewa. Batalion Dewa Darah memiliki 9 ahli peringkat judul Douluo. Mereka setidaknya adalah Master Armor Perang 3 kata. Itu benar-benar kekuatan yang tangguh. Jika dia bisa mendapatkan bantuan mereka, akan jauh lebih mudah baginya untuk memulihkan Akademi Shrek. Namun, dengan ancaman besar terowongan jurang, benar-benar tidak mungkin mereka bisa membantunya membangun kembali Shrek. Saat dia melihat ke arah Tang Wulin yang diam, Blood One bertanya, "Wulin, kami tahu bahwa tombak naga emas Anda dapat melahap energi abisal. Tapi, apakah itu memiliki efek samping?" Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak ada efek samping. Jika saya menyerap terlalu banyak, saya perlu waktu untuk mencernanya. Blood One mengangguk. Sangat baik. Mulai sekarang, Anda adalah personel supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Anda akan menerima perintah dari Batalion Dewa Darah dan tidak boleh sembarangan memasuki medan perang. Saya akan menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi Anda. Dimengerti, Tang Wulin menanggapi dengan hormat. Blood One melihat yang lainnya. Blood 6, Blood 7, dan Blood 8, pergi dan jaga terowongan. Gelombang kali ini cukup kuat. Wulin telah menarik Permaisuri Mei untuk menyerang sekali, jadi tidak mungkin dia akan menyerang lagi selama gelombang ini. Wulin, ikut denganku. Blood 6, Blood 7, dan Blood 8 tersisa.
Blood One membawa Tang Wulin ke sebuah pintu di tengah lobi. Pintu terbuka dan dia menuntunnya masuk. Ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi dipenuhi dengan energi asal. Dekorasi di dalamnya polos dan sederhana. Itu hanya sedikit lebih besar dari kamar Tang Wulin saat ini di asrama. Bahkan tidak ada tempat tidur. Sebagai gantinya ada beberapa bantal-bantal. Duduk. Blood One menunjuk ke salah satu bantal-bantal. Tang Wulin duduk. Blood One duduk di hadapannya. Sebenarnya, selama ini aku tahu kau akan datang, dan aku selalu mengawasimu. Zhang Xin telah memberitahu saya kesempatan pertama yang dia dapatkan sebelum Anda tiba. Anda bahkan lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Saat aku melihatmu, aku akhirnya bisa menghela nafas lega. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, hatinya sedang berat. Dia hanya memikirkan kegagalannya untuk mendapatkan bantuan dari tentara Dewa Darah. Karenanya, tujuan dia datang ke sini untuk mendaftar tidak membuahkan hasil. Blood One berkata, Anda pasti berpikir bahwa alasan Zhang Xin mengirim Anda ke sini adalah untuk menunjukkan kekuatan Anda dan mendapatkan dukungan tentara untuk membantu Anda di masa depan ketika Anda ingin membangun kembali Shrek dan markas Sekte Tang. Apakah saya benar? Karenanya, kata-kataku barusan pasti telah menghancurkan harapanmu. Tang Wulin mengangguk. Blood One melanjutkan, kamu salah. Kami tidak mengirim Anda ke tentara Dewa Darah sehingga Anda dapat memperoleh sesuatu, tetapi kami ingin Anda memahami pentingnya tanggung jawab. Keberadaan tentara Dewa Darah di Sekte Tang sama pentingnya dengan Pulau Iblis bagi Akademi Shrek. Pulau Iblis. Apakah dia juga tahu tentang Pulau Iblis? Blood One berkata sambil tersenyum, ya, saya tahu tentang Pulau Iblis. Bagaimanapun, saya adalah mantan murid Akademi Shrek. Lebih tepatnya, saya adalah salah satu dari 7 monster Shrek bersama dengan Yun Ming saat itu. Saya adalah kaptennya. Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Warnanya luntur karena ketakutan. Kapten. Dia adalah kapten dari Shrek Seven Monster. Bukankah ini berarti bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Atlas Douluo Yun Ming? Namun, Yun Ming akhirnya menjadi Master Pavilion Dewa Laut. Blood One mendesah pelan, sudah 100 tahun sejak itu, sekarang aku memikirkannya. 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sejak saya datang ke sini 60 tahun yang lalu, saya tidak pernah pergi. Alasan mengapa saya tidak tinggal di akademi adalah karena Sekte Tang. Saya pikir Yun Ming dan yang lainnya akan dapat menjaga akademi. Saya tidak pernah menyangka kejadian seperti itu terjadi. 965. 966 Douluo tanpa hati. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Dia hampir berseru, Yurei the Heartless Douluo. Dia mampu melampaui Atlas Douluo, memiliki status tinggi di Sekte Tang, adalah perwakilan dari Sekte Tang di sini, mampu menjadi darah satu dari Batalion Dewa Darah, dan menjadi jenderal di militer. Untuk mencapai semua ini, dia tidak diragukan lagi harus memiliki kekuatan yang tak terhitung. Hanya ada satu orang dalam pikiran Tang Wulin yang memenuhi semua persyaratan ini dan itu adalah Douluo tanpa hati, Cao Dezi. The Heartless Douluo tersenyum. Kamu anak yang pintar. Saya tahu Anda pasti bisa menebak. Masyarakat umum mengira aku, Cao Dezi, pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang karena alasanku sendiri. Namun, siapa yang tahu bahwa 60 tahun yang lalu, saya baru saja mulai memahami arti hidup saya. Ya, saya sudah di sini selama 60 tahun. Saya telah berkelana ke kedalaman pesawat abisal sebanyak 8 kali untuk mengamati situasi di dalam jurang tersebut. Saya telah menjalani kehidupan yang kaya selama 6 dekade sekarang. Saya telah berhasil di Blood One sebelumnya. Dia berasal dari Battle God Hall dan merupakan Master Hall Battle God Hall selama 3 generasi terakhir. Dia hanya memberitahuku satu hal saat itu. Dia bilang di sini sepi, tapi aku akan bangga. Hidup itu sepi, tapi jiwa bangga. Hari ini, 6 dekade kemudian, saya sangat setuju dengan pernyataannya. Saya juga bangga dengan setiap prajurit di tentara Dewa Darah. Jiwa mereka bangga. Jadi, ketika Zhang Xin memberitahu saya tentang keinginannya agar Anda datang ke sini untuk berlatih, saya setuju karena saya berharap Anda juga dapat memiliki jiwa yang bangga. Ini sangat penting untuk masa depan Anda. Pada saat yang sama, ini akan memungkinkan Anda untuk melihat dunia ini dengan lebih jelas. The Heartless Douluo. Ini benar-benar Douluo Heartless. Ketika dia mendengar kata-katanya, kesuraman di dalam hati Tang Wulin lenyap sama sekali. Tidak dapat disangkal bahwa memulihkan Akademi Shrek kekejayaannya sebelumnya adalah hal yang penting, tetapi menjaga jalur jurang juga sama pentingnya. Menjaga tempat selama 60 tahun seolah-olah itu hanya sehari. Sentimen macam apa ini? Ya, jiwa mereka bangga. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Hallmaster, saya mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami alur pemikiran Anda saat ini, tetapi saya bersedia untuk tinggal di sini. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Saya juga akan memberikan segalanya dan bekerja keras untuk meningkatkan diri saya. The Heartless Douluo tersenyum. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab saya ada di sini, sementara tanggung jawab Anda ada di akademi. Jangan bertindak tergesa-gesa saat Anda sangat ingin sukses. Anda harus ingat, akademi hanya memiliki harapan jika Anda masih hidup. Sekalipun generasi Anda tidak mampu membangun kembali akademi, Anda harus meletakkan fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya. Situasi benua saat ini sedang kacau, baik secara internal maupun eksternal, setiap pihak mengalami serangkaian masalah dan perubahan. Apa yang pertama-tama harus Anda lakukan adalah terus meningkatkan dan mendapatkan kekuatan untuk melindungi diri Anda sendiri. Tang Wulin mengangguk dengan serius. The Heartless Douluo melanjutkan, kamu kuat. Ini membuatku senang. Baiklah, saya akan ceritakan kondisi sebenarnya dari pesawat abisal sehingga Anda akan lebih paham. Baik, senyuman di wajah Heartless Douluo lenyap saat dia berbicara dengan suara rendah, pesawat abisal akan lebih kuat dari yang kau bayangkan.
Di dunia itu, ada 108 lapisan jurang. Setiap lapisan terhubung melalui bagian spasial, dan seorang raja berada di setiap tingkat. Karenanya, sebenarnya ada 108 eksistensi peringkat raja. Kami menyebut mereka 108 Raja Abisal. Di antara 108 Raja Abisal ini, 36 Raja lapisan pertama memiliki kekuatan yang setara dengan judul Doulos manusia, jadi tidak perlu terlalu takut pada mereka. Raja dari 36 lapisan berikutnya sama dengan Hyper Doulos kami, artinya mereka juga dapat diatur. Tapi 36 lapisan terakhir adalah ahli yang bahkan mungkin melampaui batas Doulos. Memang, Raja 18 lapisan terakhir secara praktis adalah setengah dewa. Raja Agung Abis ke-108 memiliki kekuatan yang mirip dengan kekuatan dewa. Energi di dunia jurang ada dalam bentuk khusus. Ini sama sekali berbeda dari energi asal kita. Mereka mampu melahap kehidupan di dunia kita dan mengubah energi asal untuk digunakan sendiri guna memperkuat seluruh bidang. Di sisi lain, tidak ada yang berguna bagi kami di pesawat Abisal. Jika tidak, Federasi mungkin akan mengumpulkan pasukan besar untuk berbaris di pesawat Abisal. Tanpa keuntungan yang didapat, Federasi telah mempercayakan pengamanan jalan menuju tentara Dewa Darah. Energi lapisan Abisal ke-108 disimpan. Dengan kata lain, di bidang itu, semua energi membentuk jumlah total, dan jumlah total ini tidak akan mudah berubah. Jika berkurang, maka ia harus menyerap energi dari dunia luar untuk mengisinya kembali. Energi dunia luar adalah energi kehidupan kita. Itulah mengapa setelah mereka terhubung ke pesawat kami, jurang maut terus mencoba menyerang kami dan memperkuat energi mereka secara keseluruhan. Dalam arti tertentu, Anda dapat membayangkan bidang abisal sebagai entitas, organisme hidup yang lengkap. Makhluk abisal hanyalah selnya. Saat sel mati, energi akan didaur ulang dan sel baru dibuat. Ini adalah hal yang paling menakutkan dari makhluk jurang tersebut. Kita bisa mengalahkan mereka dan membunuh ahli mereka, tapi kita tidak bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Misalnya, Raja Abis yang Anda temui sebelumnya, Permaisuri Mei, adalah ahli jurang ekstrim dari 36 lapisan terakhir. Mereka dipengaruhi oleh segel jalur jurang dan hanya bisa memproyeksikan sebagian dari kekuatan mereka di sini. Jika tidak mungkin Blood Eight bisa memblokirnya. Dari penampilan saat ini, hanya 36 lapisan Raja Jurang pertama yang bisa melewati jalan itu. Itu sebabnya, ketika saya di sini, para ahli dari jajaran mereka tidak akan berani datang sembarangan. Bagaimanapun, bahkan jika mereka dapat terlahir kembali, proses pemulihan setelah kematian sangatlah panjang dan sulit. Setiap kali saya pergi ke pesawat Abisal, tujuan saya adalah membunuh lebih banyak ahli Abisal dan memberi kami lebih banyak waktu. Untungnya, 6.000 tahun yang lalu, seseorang yang hebat menyelesaikan meterai. Jika segel tidak selesai dan Raja Abisal dari 36 lapisan terakhir datang, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi kami. Meskipun teknologi jiwa umat manusia sudah maju, itu belum pada tingkat di mana ia dapat bertarung dengan makhluk-makhluk ini. Tang Wulin menarik napas dingin. 108 Raja Abisal. Dia akhirnya mengerti mengapa pria ini begitu bertekad untuk menjaga lokasi ini. Ya, jika tidak ada ahli seperti dia untuk menekan bagian jurang, akan ada bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah bagian itu dibersihkan dan segelnya dihancurkan. Tidak ada yang bisa menanggung konsekuensi dari tragedi semacam itu. Sekarang aku berpikir jika kita bisa membunuh 108 Abyssal Monarchs, kita akan bisa sepenuhnya memusnahkan energi abisal mereka dan mencegah mereka untuk hidup kembali. Dari apa yang saya tahu, inti dari 108 lapisan jurang adalah raja mereka. Begitu raja benar-benar mati, itu mungkin menyebabkan runtuhnya bidang jurang lapisan itu. Makhluk abisal milik pesawat juga akan hancur total dan mati. Kalau begitu, mungkin kita benar-benar bisa menyingkirkan pesawat abisal musuh besar kita itu. Tetapi semua ini hanya mungkin jika Anda cukup kuat. Di antara 108 Raja Abisal, 18 Raja terakhir semuanya lebih kuat dariku. Mereka sudah memperhatikan Anda. Jadi, jika Anda memasuki pesawat Abisal, mereka mungkin akan menyerang Anda dengan sangat liar sampai Anda mati. Karenanya, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko yang tidak perlu. Di sisi jalan ini, aku bisa menjamin keselamatanmu berkat segelnya yang tertekan, tapi jika kamu berada di dalam pesawat jurang, aku tidak bisa berjanji. Ketika dia mengatakan ini, Heartless Douluo mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Jadi tanggung jawab di pundak Anda mungkin lebih berat. Jika, di masa depan, Anda dapat berkultivasi sampai Anda mencapai peringkat Douluo batas dan setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, saya harap Anda bisa ikut dengan saya saat kita menjelajah jauh ke dalam pesawat jurang dan berusaha untuk bunuh 108 Abyssal Monarchs. Kami akan sepenuhnya memberantas bahaya ini dari benua. Mata Tang Wulin membelalak kaget, dan dia merasakan jantungnya memanas. Jika dia benar-benar bisa membunuh 108 Raja Abisal dan menyerap energinya ke dalam tubuhnya, dia mungkin tidak lagi menghadapi masalah apapun untuk menembus segel Raja Naga Emas. Namun, dia hanya menyerap sebagian dari energi permaisuri hitam dan inti naganya telah berubah. Jika dia menyerap energi dari 108 Raja Abisal, seberapa besar jumlah energi itu? The Heartless Douluo melanjutkan, tentu saja, basis kultivasi Anda saat ini sangat tidak mencukupi, tetapi setidaknya saya dapat melihat harapan untuk masa depan dalam diri Anda. Suatu hari, jika Anda dapat menumbuhkan ke pangkat saya, Anda akan memiliki peluang besar untuk membunuh beberapa Raja Jurang dengan tombak naga emas milik Anda. Paling tidak, kamu bisa mengintimidasi mereka sehingga mereka tidak akan begitu saja mendekati lorong jurang lagi. Tang Wulin sedikit mengangguk. Jika hari seperti itu akan datang, maka itu pasti akan menjadi kabar baik baginya. 967 menghargai seseorang berdasarkan pahala. Kamu masih muda.
Saya tahu bahwa Anda pasti ingin memulihkan Sekte Tang dan Akademi Shrek, tetapi ini bukan waktunya untuk terburu-buru. Yang Anda butuhkan adalah lebih banyak membangun dan menenangkan. Anda membutuhkan kekuatan yang cukup kuat. Anda harus istirahat dengan baik. Meskipun Akademi Shrek tidak ada lagi, rahasia tersembunyi Shrek tidak dapat dihapus semudah itu. Anda punya banyak waktu untuk meningkatkan dan membangun diri. Zhang Xin mengirimmu ke sini untuk tujuan itu. Sekarang karena keadaan di luar kacau, kita harus memahami situasinya. Pada saat yang sama, kita harus menunggu kesempatan yang cocok. Setiap kekuatan yang Anda kumpulkan sekarang adalah untuk mempersiapkan ledakan kekuatan Anda di masa depan. Dimengerti. Tang Wulin mengangguk dengan hormat. Ketika dia meninggalkan Batalion Dewa Darah, gelang Dewa Darah Tang Wulin telah ditukar. Berbeda dengan yang lama, gelang Dewa Darah yang baru ditandai dengan lencana lingkaran mawar merah cerah. Setiap tangkai mawar penuh dengan duri. Ini adalah lambang Batalion Dewa Darah. Sejak saat ini, dia sudah menjadi anggota supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Namun, dia diberitahu untuk tidak bergabung dalam pertempuran di dalam lorong jurang tanpa persetujuan Blood One mulai sekarang. Mungkin kedatangan Tang Wulin sempat membuat bingung pesawat abisal tersebut, karena meski jumlah energi abisal yang tersedot tidak banyak, namun tidak kembali ke pesawat abisal. Durasi pasang abisal kali ini jauh lebih pendek dari waktu normal. Itu hanya bertahan selama 7 hari sebelum mereda sepenuhnya. Tidak ada penampakan makhluk abisal yang lebih kuat. Tang Wulin tidak pergi ke medan perang lagi. Sementara air pasang jurang terus berlanjut, dia mengambil kesempatan untuk pergi ke kultivasi yang pendek dan terpencil. Tujuan utamanya adalah untuk menuai hasil dari inti naganya dan memperkuatnya. Dari ukuran awal kuku, inti naganya telah tumbuh menjadi sebesar buah lengkeng dan bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan yang cemerlang. Garis darah Tang Wulin mengalir secara alami dengan setiap nafas yang dia ambil. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak aktif berkultivasi, esensi darah di dalam dirinya akan tetap menyehatkan tubuhnya seolah-olah dia. Selama pengasingannya, Tang Wulin juga memperhatikan bahwa setelah inti naga terbentuk, tubuhnya juga mengalami beberapa transformasi yang menarik. Seolah-olah tubuhnya telah tercerahkan. Itu secara alami akan menyerap energi dari dunia di sekitarnya saat dia bernapas. Dia seperti wadah yang terus-menerus memuntahkan yang lama dan menyerap yang baru. Dia menyerap semua energi dari dunia di sekitarnya, mengekstraksi esensi mereka, menolak ketidakmurnian mereka, dan menyelaraskannya dengan tubuhnya. Sama seperti ketika seorang master jiwa memiliki inti jiwa, Tang Wulin fisiknya telah memasuki dunia yang sama sekali baru setelah dia mendapatkan inti naga. Perubahan paling nyata yang dialami tubuhnya adalah nafsu makannya menurun drastis. Dia tidak lagi perlu mengonsumsi makanan dalam jumlah besar untuk mengisi energinya sendiri. Sepertinya dia bisa memenuhi kebutuhan harian tubuhnya hanya dengan bernapas. Hal berikutnya adalah dia merasakan segel naga emas ke-10 miliknya semakin tipis. Ini hanya perasaan, karena segel tidak akan melemah dengan sendirinya. Dia mengerti bahwa ini pasti karena dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menerobos segel. Namun, dia tidak terburu-buru. Segel Raja Naga Emas pasti akan semakin berbahaya saat dia maju. Dia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk membangun dirinya sendiri sebanyak mungkin. Bahkan jika dia mampu menembus segel ke-10, apa yang akan dia lakukan dengan segel ke-11? Bagaimana dengan segel ke-12? Tidak ada yang bisa yakin bagaimana hal-hal akan berubah menjelang akhir. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin mengasingkan diri, dia mendapatkan kendali lebih besar atas kekuatan esensi darahnya sendiri. Dia tidak akan pernah mendekati segel itu begitu saja. Dia bahkan tidak akan mencoba menerobosnya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kultivasinya yang terpencil telah meningkatkan basis kultivasinya lagi. Kekuatan jiwanya dinaikkan ke peringkat 59. Dia hanya satu peringkat lagi untuk menjadi kaisar jiwa peringkat 60. Sejak jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya terbangun menjadi Kaisar Blue Silver, dan dengan beberapa tahun pengalaman di Lembah Naga, tingkat di mana basis kultivasinya meningkat dengan jelas dipercepat. Tang Wulin sangat puas dengan kenyataan bahwa dia tidak mencapai kemacetan. Selama dia mengumpulkan cukup energi, dia bisa terus meningkat seperti ini. Dia sangat yakin bahwa dia bisa berkultivasi ke jajaran judul Douluo sebelum dia berusia 30. Bam, bam, bam. Datang ketukan di pintu. Tang Wulin, yang telah bermeditasi di ruangan itu, berdiri. Dia berjalan ke pintu dan membukanya, memperlihatkan Long Yuxue berdiri di luar. Petugas senior, Tang Wulin buru-buru mengundangnya masuk. Long Yuxue tampak bersemangat tinggi. Dia jelas telah bergabung dalam pertempuran. Gelombang abisal berbahaya, tapi itu juga berarti peluang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan pangkat sendiri dan mengumpulkan pahala. Long Yuxue pasti tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu meluncur. Kau tidak pernah kembali sejak Blood Eight membawamu pergi beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak bergabung dalam pertempuran lagi? Aku baru mendengarnya setelah itu bahwa ternyata ada perintah dari atas yang melarangmu untuk ambil bagian dalam pertempuran. Pertanyaan Long Yuxue langsung ke intinya. Tang Wulin menjawab, mungkin karena tombak naga emas saya. Batalion Dewa Darah memiliki kekhawatirannya sendiri. Itulah mengapa mereka tidak mengizinkan saya bertarung. Long Yuxue memasang ekspresi bingung saat dia berkata, ayo, aku akan membawamu ke unit tempur. Sudah waktunya untuk diberi imbalan atas jasa kita. Hah? Tang Wulin menatapnya dengan heran. Apa maksudmu dihargai atas jasa kita? Long Yuxue berkata sambil tersenyum, tentu saja, itu sesuatu yang bagus. Kamu sudah tahu kalau gelang Dewa Darah akan secara otomatis merekam pahala kita saat kita membunuh makhluk abisal. Namun, kami akan menerima sejumlah kompensasi setelah pertarungan skala besar seperti yang sebelumnya. Sederhananya, itu karena tentara garis depan menanggung bebannya sehingga penyerang jarak jauh dapat menembak pergi tanpa peduli.
Itu sebabnya, setelah pertempuran besar, tentara jarak jauh akan memberi kompensasi kepada tentara jarak dekat dengan sejumlah pahala. Tentara secara alami memiliki rumus untuk menghitung itu. Karena Anda bertempur di garis depan dan menampilkan tampilan yang luar biasa di pertempuran pertama, saya yakin Anda akan menerima pahala ekstra. Lagi pula, menurutku, dengan pahala yang telah kamu kumpulkan hingga sekarang, itu sudah cukup bagimu untuk menaikkan pangkatmu menjadi Letnan 1. Anda beruntung. Anda baru saja datang ke sini. Sudah pernah Anda mengalami pasang surut jurang. Juga, gelombang pasang ini cukup mudah untuk dihadapi. Itu mereda hanya dalam 7 hari. Pahala. Tang Wulin benar-benar melupakan ini, tetapi ini jelas merupakan anugerah. Dia mengikuti Long Yuxue ke unit tempur. Para prajurit menebus pahala mereka dengan gelang dewa darah mereka sendiri, dan upacara komisioning sedang berlangsung. Mereka yang kemampuannya telah mencapai ambang tertentu dapat dipromosikan. Setelah setiap pertempuran pasang surut, akan ada sejumlah besar tentara yang naik pangkat. Tang Wulin mengikuti di belakang Long Yuxue dan mereka mengantri. Upacara berlangsung cukup cepat pada awalnya. Ada selusin perwira senior yang bertugas menugaskan para prajurit. Banyak tentara memiliki tambahan bintang emas di pundak mereka. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa iri dan menantikan gilirannya. Menurut Long Yuxue, dia harus bisa dipromosikan menjadi Letnan 1. Itu akan menjadi 1 batang dan 2 bintang. Dia akan selangkah lebih dekat untuk menjadi jurusan. Hari-hari ini, dia akan meluangkan waktunya untuk menelepon Gu Yuena dan bertanya tentang kondisinya. Selain mengatakan bahwa dia merindukannya, Gu Yuena sangat bergantung padanya. Jika bukan karena dia mendaftar di ketentaraan, Tang Wulin ingin bertemu dengannya sesegera mungkin. Itu membuatnya sangat penting untuk dipromosikan. Akhirnya, giliran Long Yuxue. Long Yuxue menyerahkan gelang dewa darahnya. Setelah dipindai oleh instrumen, kolonel senior di hadapannya tersenyum dan berkata, "Yuxue, pertunjukan yang cukup bagus kali ini. Ayahmu benar-benar bangga. Dalam pertempuran ini, Anda telah mendapatkan 9.710 pahala. Menurut aturan, penyerang jarak jauh harus memberi kompensasi beberapa keuntungan kepada tentara jarak dekat. 3.100 pahala akan dipotong dari Anda. Itu membuat Anda memiliki 6.410 pahala. Dengan dimasukkannya pahala yang Anda kumpulkan sebelum ini, selamat, Anda dapat dipromosikan menjadi Letnan Kolonel." Meskipun Long Yuxue sudah membuat penilaiannya sendiri tentang kondisinya, dia tetap tidak bisa menahan senyum lebar. Dipromosikan menjadi Letnan Kolonel sebelum seseorang menginjak usia 30 bukanlah hal yang mudah. Dia berdiri tegak, memberi hormat kepada kolonel senior, dan berjalan maju untuk menerima kenaikan pangkatnya. Setelahnya, giliran Tang Wulin. Tang Wulin menyerahkan gelang dewa darahnya sendiri juga. 968 darah 9. Untuk sesaat, kolonel senior tertangkap basah saat menerima gelang dewa darahnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke arah Tang Wulin. "Apakah kamu dari batalion dewa darah?" Tang Wulin mengangguk dan berbicara, "Melapor untuk tugas, Tuan. Personel supernumerari batalion darah, Tang Wulin." Kolonel senior tertegun sejenak. Kemudian, dia memeriksa gelang dewa darah Tang Wulin. Poin prestasi gelang dewa darah Anda dibagi menjadi 2 bagian dengan yang terakhir adalah poin prestasi pertempuran. Biar saya lihat, Anda hanya berpartisipasi dalam kampanye ini selama sehari, jadi poin prestasi dikumpulkan mulai hari ini juga. Poin pahala Anda adalah 16.800. Suaranya naik beberapa nada. Kemudian, dia menghitung sejenak sebelum dia berbicara, selain poin ganda yang diberikan untuk pertempuran jarak dekat, total poin prestasi yang Anda peroleh adalah 21.400. Mata Tang Wulin bersinar cerah sekaligus. Lebih dari 20.000 poin prestasi. Poin-poin ini tidak menempa poin pahala tetapi poin pahala pertempuran. Poin pahala sangat tinggi karena dia bertahan di depan lebih awal, dan ada cukup banyak makhluk jurang yang kuat seperti Baans yang mati di bawah tombak naga emasnya. Poin pahalanya digandakan sampai mencapai lebih dari 10.000 poin meskipun tidak ada di bagian akhir pertempuran. Pada saat yang sama, dia juga diberi poin prestasi tambahan karena mengalahkan permaisuri hitam. Pembangkit tenaga listrik jurang yang berbeda membawa poin prestasi yang berbeda pula. Seseorang akan diberikan poin prestasi yang berbeda jika seseorang dapat mempertahankan pertempuran untuk jangka waktu tertentu dengan makhluk jurang dari level Momei dan Black Empress. Anda telah bergabung dengan batalion Dewa Darah. Long Yuxue yang bersiap untuk menerima penghargaan atas jasanya datang dengan tergesa-gesa. Dia meraih tangan Tang Wulin dan melihat dengan sangat kagum pada gelang Dewa Darahnya yang dihiasi dengan mawar berduri. Semua orang di tentara Dewa Darah sangat menyadari bahwa kekuatan utama yang benar-benar menjaga bagian jurang adalah 9 Dewa Darah dari batalion Dewa Darah. Seseorang akan segera dipromosikan menjadi Mayor Jenderal segera setelah seseorang menjadi Dewa Darah resmi. Meskipun itu menandakan bahwa orang itu akan selalu tetap di sini, itu adalah kehormatan besar bisa menjadi Dewa Darah. Juga, itu akan dicatat oleh federasi, jadi itu memang akan menjadi kehormatan yang mulia bagi keluarga seseorang. Akibatnya, 3 generasi keturunan Dewa Darah akan dianugerahi banyak hak istimewa di federasi. Dewa Darah akan diberi hak istimewa yang tidak kalah dengan hak anggota Dewan Federal dan dapat memberikan suara supernumerari di semua sesi Dewan. Mereka adalah penjaga sejati federasi yang dihormati dan dikagumi semua orang. Tang Wulin menjawab dengan alami, hanya personel supernumerari. Ekspresi Long Yuxue segera berubah menjadi aneh. Tentu saja, ada lebih dari 9 Dewa Darah di batalion Dewa Darah untuk beberapa anggota tentara Dewa Darah yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi personel supernumerari atau Dewa Darah yang dilindungi undang-undang. Itu membuktikan bahwa Tang Wulin telah mengambil langkah pertama di jalan. Dia sudah menemukan faktor yang berkontribusi pada kemampuan Tang Wulin untuk menjadi anggota supernumerari dari batalion Dewa Darah terkait dengan tombak naga emas yang ajaib.
Meski begitu, masih merupakan kehormatan besar bisa bergabung dengan Batalion Dewa Darah. Selain itu, sudah berapa hari sejak dia mendaftar di Tentara Dewa Darah. Dia belum melewati bulan pertamanya di sini. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi subjek iri bagi Long Yuxue yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di Tentara Dewa Darah. Dia bahkan merasa sedikit cemburu padanya. Tang Wulin tidak lagi menjadi bagian dari Departemen Tentara Dewa Darah setelah dia bergabung dengan Batalion Dewa Darah meskipun dia masih di bawah pengawasan langsung Tentara Dewa Darah. Itu berarti dia tidak bisa membuatnya melakukan apapun untuknya meskipun menjadi komandan langsungnya. Long Yuxue tidak dapat membantu mengingat kata-kata ayahnya bahwa Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek dan merupakan pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini. Sepotong emas akan bersinar di manapun itu, jadi hal yang sama berlaku padanya di Tentara Dewa Darah di mana pembangkit tenaga listrik berlimpah. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia sudah mulai membuktikan dirinya. Setidaknya, para prajurit dari Batalion Darah Besi Pertama dan Batalion Darah Kedua di bawah Divisi Darah menyadari orang seperti itu yang mampu melepaskan kemampuan domain dan memperkuat keseluruhan kapasitas tempur mereka dalam skala besar. Pada hari itu sendiri, mereka membunuh dan melukai lebih banyak musuh dalam pertempuran jarak dekat karena domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Di sisi lain, korban jiwa mereka jauh berkurang. Batalion 1 dan 2 memiliki kesan yang sangat baik terhadap Tang Wulin sehingga bahkan Jiang Wuyue tidak bisa berhenti memujinya dan mengakui Tang Wulin sebagai saudaranya. Begitulah situasinya dalam sebulan, bagaimana jika dia ada di sini selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama. Dia akan menjadi salah satu dari 9 Dewa Darah Agung cepat atau lambat. Tang Wulin mengingatkan Long Yuxue saat dia melihatnya terperangkap dalam keadaan linglung. Bu, Anda harus terus maju untuk menerima pahala Anda. Oh, Long Yuxue tiba-tiba sadar akan kenyataan. Namun, kegembiraannya dipromosikan menjadi letnan kolonel sebelumnya telah hilang setengahnya saat ini. Tang Wulin juga penasaran dengan promosi pangkat militernya. Pangkat berapa dia akan dipromosikan dengan poin prestasi. Poin pahala yang dikumpulkan oleh Long Yuxue yang ditambahkan ke pertempuran ini tidak boleh melebihi 20.000 poin. Jadi, dia bisa dipromosikan dari mayor menjadi letnan kolonel. Namun, poin pahala melebihi 20.000, dapatkah dia dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi? Tang Wulin menyaksikan pangkat militer Long Yuxue berubah dari 2 baris dengan 1 bintang menjadi 2 baris dengan 2 bintang. Dengan semangat, dia melangkah maju. Kita tidak bisa menganugerahkan Batalion Dewa Darah di sini. Pemberian Anda akan ditentukan oleh Batalion Dewa Darah. Kamu bisa pergi sekarang. Dengan itu, petugas yang bertanggung jawab membuatnya kecewa. Dia sudah menjadi perwira langsung dari Batalion Dewa Darah setelah menjadi salah satu anggotanya. Tentara bahkan tidak bisa lagi memberikan pangkat militernya. Tang Wulin memandang ke arah Long Yuxue seolah-olah dia memohon bantuan. Bu, Long Yuxue tersenyum pahit dan berbicara, itu aturannya. Aku juga tidak bisa membantumu. Selain itu, jangan panggil aku dengan Bu lagi di masa depan. Status Batalion Dewa Darah dalam ketentaraan unik dan eksklusif. Anda bukanlah seseorang yang dapat kami bandingkan bahkan jika Anda hanyalah personel supernumerari sekarang. Ini berarti Anda harus berusaha lebih keras daripada siapapun di antara kami di masa depan. Anda harus memanggil saya dengan nama saya. Anda dapat memeriksanya sendiri dari Batalion Dewa Darah. Sebagai personel supernumerari Batalion Dewa Darah, Anda tidak dibatasi oleh sebagian besar aturan. Saya melihat, baik-baik saja maka. Long Yuxue menatap ke arah Tang Wulin yang pergi saat tatapannya berubah menjadi lebih kompleks sekarang. Dia bertanya-tanya kapan gilirannya menjadi personel supernumerari Blood God Battalion. Tang Wulin tiba di stasiun Batalion Dewa Darah dan berhasil memasuki lift dengan menggunakan gelang Dewa Darah Mawar. Dia pernah ke aula sebelumnya. Namun, dia merasa bingung saat tiba di tempat itu karena tidak ada orang di dalamnya. Selain itu, dia tidak tahu apakah dia harus mencari orang lain di Batalion Dewa Darah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menunggu. Tang Wulin duduk tepat di tengah rotunda. Dia hanya bisa menunggu karena Dewa Darah mungkin muncul kapan saja. Tang Wulin tidak bisa menghitung waktu. Dia terbangun dari meditasinya ketika dia merasakan sentuhan di dunia spiritualnya. Apakah kamu baru? Mengapa Anda bermeditasi di sini? Seorang pemuda berseragam militer dengan bintang jenderal menempel di bahunya memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah tampan dan tersenyum yang membuatnya tampak baik dan ramah. Namun, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari 9 Dewa Darah Agung dengan melihat pangkat militer yang disematkan di bahunya. Dewa Darah semuanya adalah prajurit dengan setidaknya pangkat jenderal besar. Tang Wulin segera berdiri tegak dan memberinya hormat militer. Halo, Pak, tenang. Kamu kenapa? Tang Wulin menjawab, saya Tang Wulin, personel supernumerari. Saya baru saja bergabung dengan Batalion Dewa Darah, dan saya ingin melihat Kepala Darah Satu menanyakan tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya melihat, Anda dapat menggunakan gelang Dewa Darah Anda untuk memanggil siapapun dari kami secara langsung. Mari kutunjukkan. Ngomong-ngomong, aku Blood Nine. Blood Nine. Orang di hadapannya adalah Blood Nine yang tidak dia temui tempo hari. Tang Wulin sudah mengetahui bahwa Blood 3 dan Blood 5 dari Blood God Battalion berasal dari Akademi Shrek. Blood 1 dan Blood 6 berasal dari Tang Sek, sedangkan Blood 2, Blood 8, dan Blood 9 berasal dari War God Hall, dan terakhir, Blood 4 dan Blood 7 yang berasal dari Spirit Pagoda. Hanya ada 3 dari 9 yang datang dari War God Hall yang memiliki jumlah orang paling banyak di sini dari 4 organisasi besar. Namun, Blood 1 adalah Master Hall dari Aula Douluo Sekte Tang hari ini. Dia bisa dianggap sebagai Master Sekte Tang, jadi secara keseluruhan, kekuatan tertinggi masih milik Sekte Tang.
Terima kasih Pak. Tang Wulin sekarang memahami perbedaan antara gelang Dewa Darah Mawar dan gelang Dewa Darah biasa. Ada sistem komunikasi khusus yang dibangun di dalamnya yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan 9 Dewa Darah Agung. Melalui sistem, 9 Dewa Darah Agung bisa menghubunginya juga. Sebagai personel supernumerari, dia tidak dapat menghubungi 9 Dewa Darah Agung secara langsung, tetapi dia dapat meninggalkan pesan kepada mereka dan menunggu tanggapan mereka. Tang Wulin buru-buru meninggalkan Blood One sebuah pesan, seperti yang disarankan oleh Blood Nine, untuk menanyakan tentang apa yang harus dia lakukan. Dia cukup terkejut menemukan Blood One membalas segera setelah itu. Lokasi Anda menunjukkan bahwa Anda berada di Batalion Dewa Darah. Tunggu aku di sana. Kakak menyuruhmu menunggu dia di sini. Baiklah kalau begitu. Saya ingin bertemu dengannya juga, Blood Nine berbicara sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Tang Wulin berbicara dari lubuk hatinya saat Blood Nine tampak sebagai orang yang sangat baik dan ramah. Blood Nine berbicara dengan senyuman di wajahnya. Saya telah mendengar dari yang lain bahwa Anda dari Akademi Shrek. Sungguh disayangkan Shrek sudah pergi. Anda tidak tahu ini, tetapi ketika Blood 3 dan Blood 5 mendengar berita itu, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan gunung untuk kembali ke kota Shrek. Blood One yang menghalangi mereka, jadi mereka tetap tinggal. 969 misi. Meskipun sudah lama sejak acara tersebut, Tang Wulin tetap tidak bisa menahan perasaan muram setiap kali seseorang menyebutkannya. Bibirnya tersenyum pahit. Akademi dihancurkan dan kami bahkan tidak tahu di mana musuh berada atau berapa banyak orang yang ambil bagian dalam rencana itu. Namun, kami akan membangun kembali Shrek apapun yang terjadi. Kemuliaan Shrek tidak akan berhenti di tangan generasi kita. Lebih baik kamu berusaha lebih keras. Saya hanya bisa memberi Anda dukungan spiritual sebagai salah satu Dewa Darah. Bagaimanapun, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Blood Nine menepuk bahu Tang Wulin. Dia tampaknya seusia dengan Tang Wulin. Sementara itu, pintu lift terbuka dan Blood One keluar. Tang Wulin tercengang sesaat saat melihat Blood One. Dibandingkan dengan hari dia bertemu dengannya, Douluo tanpa hati ini sekarang memancarkan aura pembunuh. Tang Wulin sangat sensitif terhadap aura orang lain karena kekuatan garis keturunannya yang kuat. Aura yang dipancarkan dari orang di depannya membuat garis darah Tang Wulin berfluktuasi hebat. Blood Nine mengangkat alisnya sedikit saat dia tersenyum dan berbicara, "Kakak, apakah kamu pergi ke sana lagi?" Blood One mengangguk. Mereka mundur begitu cepat sehingga saya harus memeriksanya lagi untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan. Mereka mundur ke pertahanan pasif kali ini dengan sangat cepat, jadi aku tidak lelah. Setelah beberapa pertempuran, saya dapat melihat bahwa mereka tidak licik, lebih seperti mereka membatu. Blood Nine tertegun sejenak. Mereka membatu dengan siapa? Bibir Blood One tersenyum tipis saat dia menunjuk ke arah Tang Wulin di sampingnya. Blood Nine memandang ke arah Tang Wulin dengan heran. Oleh dia, itu tidak mungkin. Blood One tersenyum dan berbicara, saya akan menjelaskan lebih banyak tentang itu sebentar lagi. Wulin, saya sudah membuat pengaturan untuk Anda. Aku akan menugaskan misi untukmu berikutnya. Iya, Tang Wulin langsung terinspirasi. Dia merasa sangat ingin dan ingin pergi. Blood One mengumumkan, saya akan menjelaskannya kepada Anda sebentar lagi. Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran dan menyesuaikan diri. Iya, Blood Nine berbicara dengan bingung, gelombang telah berakhir. Misi apa itu? Blood One tersenyum. Apakah Anda lupa tentang teknologi terbaru Federasi? Blood Nine segera tercerahkan. Jadi, Anda ingin mengirimnya untuk berpartisipasi. Paling aman baginya untuk berpartisipasi di pihak kita tanpa khawatir mengungkapkan apapun secara tidak sengaja. Wulin, kembali dulu. Saya akan menghubungi Anda melalui gelang Dewa Darah nanti. Pihak kami di sini membutuhkan Anda untuk membuat beberapa persiapan awal untuk misi Anda yang akan dimulai dalam 3 hari. Iya, Tang Wulin tidak segera pergi. Dia melihat ke arah Blood One dengan sedikit antisipasi. Dia berbicara, "Tuan, saya pergi ke unit tempur untuk menukar poin prestasi saya sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa saya perlu meningkatkan pangkat militer saya di Batalion Dewa Darah kami. Dapatkah kamu?" Blood One adalah Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan, jadi dia dianggap sebagai salah satu orang Tang Wulin. Tang Wulin tidak ragu untuk bertindak atau berbicara dengan berani. Blood One tersenyum dan berbicara, "Berapa banyak poin prestasi yang ada?" Tang Wulin menjawab, "Lebih dari 20.000 poin." Blood One tertegun, tapi dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Mengesankan. Anda telah berhasil mendapatkan lebih dari 20.000 poin prestasi hanya dalam satu pertempuran. Sepertinya kamu benar-benar melahap banyak energi jurang kali ini. Tidak heran Anda mengejutkan makhluk-makhluk tua itu. Saya curiga mereka kembali untuk menentukan status Anda, dan itulah sebabnya pasang surut air laut berakhir begitu cepat. 20.000 lebih poin prestasi seharusnya cukup untuk mempromosikan Anda menjadi kapten. Namun, tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Ini idenya. Jika Anda berhasil menyelesaikan misi mendatang ini, saya akan segera menyetujui promosi Anda ke jurusan. Anda bisa mendapatkan promosi ganda." Mata Tang Wulin langsung membelalak. Apakah itu diizinkan? Sudah menjadi kejutan baginya untuk dipromosikan menjadi kapten. Jika dia dipromosikan menjadi jurusan, bukankah itu berarti dia bisa mengunjungi Gu Yuena setidaknya sekali seminggu? Ini akan sangat luar biasa. Ya Pak, aku akan kembali untuk membuat persiapan. Tang Wulin pergi. Blood Nine melihat ke arah Blood One saat ekspresi Blood One berubah serius. "Apa yang terjadi, kakak?" Blood Nine bertanya dengan bingung. Blood One berbicara dengan suara yang dalam, "Kemunculan Tang Wulin mungkin merupakan saat yang tepat bagi kami. Namun, itu juga bisa berakhir sebagai malapetaka. Saya belum bisa menilai situasi secara lengkap." Dia mengungkapkan dirinya terlalu cepat.
Saya sudah berbicara dengan Komandan Resimen bahwa kita harus mengkonsolidasikan garis pertahanan kita. Gelombang abisal hanya berlangsung sebentar kali ini, tapi saya khawatir gelombang berikutnya akan datang lebih cepat. Di markas Spirit Pagoda, teknologi terbaru yang dikembangkan Federasi akan segera diluncurkan secara resmi. Kami tidak hanya mengambil bagian kali ini, tetapi kami juga harus mendapatkan peringkat yang baik, kata Qiangu Dongfeng dengan suara yang dalam saat dia duduk di kursi utama. Orang yang duduk di sebelah kanannya adalah Heavenly Phoenix Douluo sementara seorang pria parubaya duduk di sisi lainnya. Hampir semua orang di tempat kejadian adalah pejabat tinggi dari Pagoda Roh. Teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi adalah teknologi yang melampaui masanya. Ini masih dalam tahap uji coba meskipun metodologi tekniknya telah matang sejak sebelumnya. Akademi Shrek dan markas Sekte Tang dihancurkan dan menyebabkan kekacauan besar di benua itu. Hasilnya, Federasi telah merilis teknologi terbaru ini pada waktunya agar semua orang dapat berpartisipasi, dan ini juga merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian publik. Yaozu, bagaimana para kontestan di pihak Anda? Sudahkah kamu menemukan muridmu itu? Belum. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu berbicara dengan acuh tak acuh, saya sudah memilih peserta di sisi saya. Saya juga telah menghubungi murid saya. Dia sangat bagus, dan dia akan ambil bagian. Qiangu Dongfeng mengangguk dengan puas. Kami tidak akan mentolerir kesalahan apapun dalam masalah ini karena ini akan semakin meningkatkan pengaruh kami. Kami berhasil merebut 1/4 kursi di parlemen baru. Jadi, jika kami dapat menegaskan pengaruh kami selangkah lebih maju melalui kompetisi ini, itu akan sangat membantu rencana pengembangan pagoda jiwa kami berikutnya. Leng Yaozu menatapnya dengan tajam, tetapi dia tidak berbicara. Sebagai wakil ketua pagoda dari pagoda jiwa, dia mengenal Qiangu Dongfeng terlalu lama dan terlalu baik. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuannya? Dia adalah pria yang ambisius. Tujuannya adalah menjadikan pagoda roh menjadi balai jiwa bela diri kuno 20.000 tahun yang lalu. Dengan kekuatan organisasi untuk mendominasi seluruh federasi, dia akan mengendalikannya. Meskipun dia belum mengumpulkan bukti apapun, dia percaya bahwa kejadian yang menimpa Akademi Shrek adalah perbuatannya. Teknologi terbaru Federasi. Apa artinya? Setiap kota besar memiliki pintu masuknya sendiri dan setiap pagoda jiwa kota besar diizinkan untuk mengambil bagian. Dikatakan bahwa teknologinya mirip dengan platform kenaikan roh pagoda roh tetapi agak berbeda. Teknologi terbaru mencakup seluruh benua sehingga semua master jiwa yang ingin ambil bagian dapat melakukannya. Ini akan memindai dan mensimulasikan kemampuan dan kondisi fisik setiap master jiwa untuk memastikannya adil. Teknologi ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan tempur sebenarnya dari master jiwa, terutama Master Mesha. Tepat sekali. Perangkat serupa dimiliki oleh organisasi besar di masa lalu dan perangkat tersebut bahkan tidak sempurna sehingga sistem tidak terhubung satu sama lain. Kali ini akan berbeda. Ini akan diluncurkan oleh Federasi, jadi semua sistem akan disatukan. Federasi telah menyelenggarakan kompetisi ini dan menetapkan hadiah yang menguntungkan untuk menarik sebanyak mungkin master jiwa untuk mengambil bagian dan mempromosikan teknologi canggih ini. Dikatakan bahwa tentara telah menggunakannya dan efeknya sangat mengesankan. Itu bagus jika itu benar. Apa yang kamu tunggu? Ayo daftar. Ini gratis. Ini akan bagus untuk pengalaman kita. Apakah ada batasan? Enggak. Dikatakan bahwa setiap master jiwa di bawah peringkat judul Douluo diizinkan untuk mengambil bagian. Tidak ada batasan lain. Oh benar, Anda pasti berada di bawah Master Armor Perang 3 kata karena sistemnya tidak mampu menahan pertarungan Master Armor 3 kata. Masalah utamanya adalah fasilitas eksternal tidak cukup kuat. Kebocoran energi Master Armor Pertempuran 3 kata selama pertempuran dapat merusak sistem bahkan jika kondisi fisiknya telah dipindai sebelumnya. Jadi, selama seseorang bukan Master Armor Pertempuran 3 kata atau tidak menggunakan armor pertempuran 3 kata, dan berada di bawah peringkat judul Douluo, seseorang kemudian diizinkan untuk mengambil bagian. 970 kecerdasan buatan. Hanya 1 lawan 1. Apakah ada yang seperti pertarungan tim? Belum. Kompetisi kali ini dibagi menjadi 2 bagian Mesha Battle dan Soul Master Battle. Ini semua adalah pertandingan individu. Ini adalah kompetisi untuk seluruh federasi, jadi kompetisi akan dilaksanakan menurut pembagian zona, dilanjutkan dengan babak final. Dikatakan bahwa master jiwa manapun yang mampu memasuki final akan diberi hadiah dengan murah hati. Mereka yang berada di peringkat 16 pertama akan menerima hadiah yang menggiurkan. Juara final akan menerima semua sumber daya yang diperlukan untuk menempa Mesha merah atau logam yang dimurnikan surgawi untuk 1 set baju perang 4 kata. Ini sungguh luar biasa. Stardo Battle Network. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tampak tercengang saat dia melihat informasi yang dikirim oleh Blood One. Itu adalah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi. Seseorang dapat memasuki jaringan pertempuran Stardo untuk mengambil bagian dalam pertempuran simulasi melalui perangkat periferal yang dikenal sebagai Stardo Cabin. Lingkungan yang disimulasikan tampak mirip dengan platform kenaikan roh pagoda roh, tetapi tidak ada batasan pada jumlah orang yang berpartisipasi dengan platform kenaikan roh. Namun, itu tidak memiliki efek kenaikan roh, jadi tidak berbenturan dengan tujuan pagoda jiwa. Keuntungan terbesar dari teknologi ini adalah memungkinkan semua master jiwa dan Mesha Master untuk bertempur dan bersaing satu sama lain di platform yang sama. Seluruh jaringan pertempuran baru saja dikembangkan baru-baru ini dan dikatakan bahwa itu akan sering ditingkatkan di masa depan. Blood One menugaskan Tang Wulin misi untuk berpartisipasi dalam kompetisi jaringan pertempuran kali ini. Misinya adalah menjadi salah satu dari 3 finalis teratas. Bibir Tang Wulin bergerak sekali. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat menyelesaikan misi meskipun itu sulit. Namun, kepercayaan dirinya turun saat dia belajar lebih banyak tentang Stardo Battle Network.
Batasannya adalah seseorang harus berada di bawah peringkat judul Douluo. Dengan kata lain, semua pembangkit tenaga listrik peringkat 8 cincin, Sol Douluo diizinkan untuk berpartisipasi juga. Juga, seseorang harus berada di bawah Master Armor Perang 3 kata. Namun, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga Sol Douluo dan Sol Sage dengan armor pertempuran 2 kata. Mereka bahkan bisa menyaingi Hyper Douluos dengan kekuatan mereka yang terkumpul. Ini akan menjadi pertempuran hebat di seluruh benua. Tang Wulin tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak terkalahkan oleh mereka yang berada di bawah peringkat judul Douluo terlepas dari anugerah alaminya. Alasan yang memotivasi Blood One untuk melibatkan Tang Wulin di jaringan pertempuran sangat sederhana. Dia ingin meningkatkan kemampuan tempur Tang Wulin dengan membuat Tang Wulin menghadapi berbagai pembangkit tenaga listrik terus-menerus untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Tang Wulin akan langsung setuju tetapi merasa tujuannya ditetapkan terlalu tinggi. Bagaimanapun, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk menjadi salah satu dari 64 finalis. 3 terakhir dia akan memberikan tembakan terbaiknya. Kurangnya kepercayaan diri tidak berarti bahwa dia kehilangan keinginan untuk bertarung karena dia selalu menjadi orang yang keberaniannya meningkat saat pertempuran berlangsung. Kabin Stardow telah dipindahkan ke tempat tinggalnya. Tang Wulin tidak lagi tinggal di tempat sebelumnya, tetapi di asrama di Batalion Dewa Darah. Personel supernumerari Batalion Darah tinggal di tingkat di atas rotunda. Kondisi kehidupannya tidak banyak membaik karena tempat tinggalnya hanya dilengkapi dengan fasilitas dasar kecuali ruangannya sedikit lebih besar. Namun, kamar itu sekarang ditempati oleh kabin Stardow. Benda itu menempati ruang lantai 8 meter persegi. Itu tampak seperti versi peti mati yang lebih besar tetapi dengan pengaturan yang rumit. Seharusnya cukup mahal untuk membangunnya. Tentara tidak menerima janji untuk menggunakan kabin Stardow. Jadi, siapapun yang ingin menggunakannya harus mengantri untuk itu. Setiap hari kabin itu penuh sesak dengan antrian panjang orang yang menunggu untuk menggunakannya. Karenanya, Long Yuxue belum pernah membawa Tang Wulin ke kabin sebelumnya. Tang Wulin sangat senang ketika dia melihat kabin bintang Do miliknya sendiri di tempat tinggalnya. Kabin Stardow untuk penggunaan eksklusifnya pada hari teknologi terbaru ini diluncurkan. Itu pasti sebuah kemewahan. Proses pendaftaran sudah dimulai, jadi dia harus mencobanya. Kompetisi divisi akan dimulai 2 hari kemudian, jadi dia harus mendaftar sebelum kompetisi divisi dimulai. Nanti, dia bisa membiasakan diri dengan dunia simulasi. Tang Wulin menekan tombol untuk menyalakan kabin Stardow. Dia kemudian masuk ke kabin. Struktur internal kabin sangat rumit. Setidaknya, itu jauh lebih rumit daripada platform kenaikan roh tempat dia berada sebelumnya. Tang Wulin tidak merasa tercekik atau sesak saat pintu kabin ditutup. Semua jenis kabel logam dipasang dan menempel di tubuhnya. Satu demi satu, lingkaran logam itu mengencang dan mengunci tubuhnya. Itu dimaksudkan untuk mencegah energi bocor ketika dia terlibat dalam pertempuran jaringan pertempuran Stardow. Seluruh proses memakan waktu sekitar 5 menit sebelum semua dok selesai. Tang Wulin merasa seolah-olah dia adalah subjek percobaan. Visinya gelap gulita. Sementara itu, sebuah suara elektronik terdengar mengatakan, persiapan Stardow Cabin sudah selesai. Akses ke Stardow Battle Network. Izinkan atau tolak. Suara elektronik itu terdengar tidak menyenangkan dan mekanis di telinga. Tang Wulin menjawab, izinkan. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia merasakan arus yang kuat memancar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti seluruh orangnya tersengat listrik. Pantas saja orang biasa tidak diizinkan menggunakan kabin Stardow. Hanya proses pemindaian dengan energi jiwa akan mengakibatkan kerusakan permanen pada orang biasa tanpa kualitas fisik yang memadai. Dalam hatinya, dia mengeluh, tetapi dia merasa pusing di saat berikutnya. Kegelapan di depan matanya telah berubah cerah dan jernih saat dia sadar kembali. Dia tidak merasa seperti dia telah memasuki dunia lain seperti yang dia lakukan di platform kenaikan roh sebelumnya. Segala macam data mulai muncul di depan matanya. Pemindaian tubuh sudah selesai. Akses ke Stardow Battle Network berhasil. Harap sebutkan tujuan Anda dan Battle Network akan memprosesnya. Saya ingin mendaftar untuk Federal Stardow Battle Network Challenge. Rasanya tidak seperti produk berteknologi tinggi itu. Tang Wulin berpikir sendiri. Tentu. Mulailah proses pendaftaran segera. Siapa namamu? Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum dia memberikan nama aslinya. Blood One telah mengingatkannya bahwa alasan dia dikirim ke tentara Dewa Darah adalah untuk memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan identitasnya. Dia benar-benar aman di sini dan tidak ada yang akan datang untuknya. Terlepas dari tentara Dewa Darah itu sendiri dan pejabat tinggi federasi, tidak ada yang tahu lokasi pasti tentara Dewa Darah dan juga status jarak jauh tentara Dewa Darah. Bagian paling kuat dari Stardow Battle Network adalah keamanannya yang ketat. Informasi internal hanya disimpan di pusat kendali jaringan pertempuran. Semua master jiwa manusia yang berpartisipasi dalam jaringan pertempuran akan mengikuti sistem peringkat. Peringkat hanya bisa dinaikkan setelah hasil dari pertempuran. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk mengakses atau menyelidiki informasi peserta sesuka hati. Bahkan Parlemen Federal tidak diberi akses kecuali disetujui oleh seluruh komite. Ini mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi tersebut menggunakan jaringan pertempuran untuk menyelidiki orang lain. Sistem mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mendaftarkan Tang Wulin. Anda dapat memilih nama panggilan untuk diri Anda sendiri. Nama panggilan Anda akan ditampilkan selama kompetisi. Tang Wulin mempertimbangkan sejenak sebelum dia berbicara. Raja Naga Emas, oke. Raja Naga Emas, oke. Harap konfirmasi. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Raja Naga Emas. Raja Naga Emas. Harap konfirmasi. Konfirmasi. Maafkan saya. Nama panggilan yang kamu pilih sudah dipakai orang lain. Suara elektronik terdengar sekali lagi. Jika Tang Wulin dapat melihat wajahnya sendiri sekarang, dia akan melihat frustrasi tertulis di seluruh wajahnya saat ini.
Apa yang terjadi? Silakan pilih nama panggilan baru. Tang kecil. Tang Wulin hanya membuat nama. Tang kecil. Harap konfirmasi. Konfirmasi. Nama panggilan berhasil dibuat. Tang Wulin, dijuluki Little Tang, peringkat kekuatan jiwa ke-50. Kualitas fisik khusus diduga merupakan garis keturunan tipe naga. Kekuatan fisik melebihi standar konvensional. Bertekad untuk diberi karunia sebagai guru jiwa tipe endomen alami. Pendaftaran penerimaan selesai. Silakan sebutkan pilihan Anda untuk berpartisipasi dalam Federal Stardow Challenge. Ya, kata Tang Wulin. Dia merasa kaget di dalam hatinya. Setelah frustrasi dengan proses memilih nama panggilan untuk dirinya sendiri, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya ketika dia berada di platform kenaikan roh pagoda roh atau bahkan dunia simulasi lainnya. Itu adalah kurangnya interaksi. Namun, saat ini, suara elektronik berinteraksi dengannya. Itu seperti seluruh Stardow Battle Network sedang berkomunikasi dengannya. Apa artinya ini? Tang Wulin akhirnya memahami teknologi canggih yang melampaui masanya. Itu bukan sistem simulasi tetapi penggunaan kecerdasan buatan. Teknologi federasi sudah sangat maju sehingga mereka menggunakan kecerdasan buatan dalam sistem simulasinya sekarang. Meskipun sistemnya tampak agak kasar dan dapat dianggap low-end bahkan jika dibandingkan dengan platform kenaikan roh, standarnya jauh melebihi platform kenaikan roh setelah kecerdasan buatan dibangun ke dalam sistem. Tidak sulit untuk mengatur dan meningkatkan sistem internal tetapi kecerdasan buatan yang dipasang adalah sesuatu yang baru dan inovatif. Suara elektronik yang terdengar mekanis seharusnya versi beta dari kecerdasan buatan. Itu juga merupakan pengalaman pertama umat manusia dalam menggunakan kecerdasan buatan, jadi itu sangat berarti. Kompetisi kali ini bukan tentang Master Jiwa yang mengalami teknologi baru, tetapi menguji penerapan kecerdasan buatan dalam pertempuran Master Jiwa. Dengan peningkatan kecerdasan buatan secara bertahap, ini akan mengarah pada lompatan kuantum bagi teknologi umat manusia. 970. R971 Pertempuran Pertama. Meskipun Tang Wulin tidak memiliki kesan yang baik tentang federasi, dia harus mengakui bahwa ilmuwan federasi itu luar biasa. Dia tidak terlalu akrab dengan kecerdasan buatan, tetapi dia memahami perubahan besar yang akan terjadi pada umat manusia ketika kecerdasan buatan digunakan secara luas di berbagai bidang. Bayangan muncul sekali dan pemandangan di depan matanya mulai berubah. Tang Wulin mengetahui bahwa dia berada di jalan. Di saat yang sama, sebuah suara terdengar, kamu telah memasuki divisi barat. Silakan pergi ke area kompetisi divisi barat mengikuti panduan yang disediakan. Pada saat yang sama, pilih mode kompetisi Anda pertarungan Master Jiwa atau pertempuran Mesya. Sebuah panah yang berkilauan dengan pancaran putih samar muncul di depan wajah Tang Wulin. Dia mengikuti anak panah itu dan berjalan maju dengan cepat sampai dia melihat sebuah bangunan sebesar dan semegah stadion. Sama seperti dia, banyak orang yang menuju ke gedung itu. Rupanya, itu tidak bisa menyaingi adegan hiperrealistis platform kenaikan roh. Masih banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem ini. Namun, mengingat bahwa kecerdasan buatan sebenarnya digunakan di sini, fitur lainnya tidak terlalu menjadi masalah. Tang Wulin mengikuti arus orang dan memasuki area kompetisi divisi barat. Bayangan melintas di wajah Tang Wulin sekali lagi dan sesuatu yang mirip dengan layar muncul. Pilih mode kompetisi Anda. Tang Wulin memilih pertempuran Master Jiwa dan pertempuran Mesya tanpa ragu-ragu sedikit pun. Manual instruksi kemudian muncul di layar. Di bagian atas instruksi manual ditampilkan dua kata besar pendaftaran berhasil. Itu menandakan bahwa dia sudah menyelesaikan pendaftaran. Berikut itu adalah aturan dan peraturan untuk pertempuran Mesya dan pertempuran Master Jiwa. Karena banyaknya kontestan, seluruh federasi dipisahkan menjadi 8 divisi. Pembagiannya ditentukan berdasarkan lokasi kabin Stardow. Tang Wulin berada di pegunungan tak berujung, jadi tentu saja, dia termasuk dalam divisi barat. Anotasi tersebut menyatakan bahwa hanya ada dua pilihan. Untuk pertarungan Mesya dalam pertempuran Mesya, itu adalah pertempuran jarak dekat atau jarak jauh. Pertarungan Mesya berfokus terutama pada keterampilan pengoperasian Mesya, dan kontestan diizinkan untuk mengalami model Mesya standar yang digunakan dalam kompetisi sebelumnya. Namun, kontestan tidak diperbolehkan menggunakan Mesya yang disesuaikan. Itu adalah masalah yang merepotkan bagi banyak master Mesya karena mereka dulu akrab dengan Mesya mereka sendiri. Kemampuan bertarung seseorang pasti akan dikompromikan dalam skala besar saat menggunakan Mesya yang tidak dikenalnya. Namun, Tang Wulin merasa itu dapat dimengerti mengingat fakta bahwa itu masih versi beta. Lagi pula, jika setiap orang membawa Mesya mereka sendiri, seberapa luas aliran data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas seperti itu? Selain itu, seorang Master Mesya harus bersaing berdasarkan keterampilan mereka dalam persepsi Tang Wulin. Meskipun Mesya adalah model standar, kemampuan Master Jiwa masih bisa melengkapi Mesya tersebut. Biasanya lebih adil untuk terlibat dalam pertempuran Mesya seperti itu. Pertempuran Master Jiwa bahkan lebih sederhana. Itu adalah kompetisi langsung, pertarungan yang dilakukan di panggung kompetisi. Kedua jenis kompetisi tersebut akan dilakukan dalam divisi dengan 32 finalis teratas dari kompetisi divisi melanjutkan ke final. Sistem kualifikasi kompetisi akan ditentukan berdasarkan jumlah kontestan dari setiap divisi. Secara keseluruhan, itu adalah kombinasi dari turnamen eliminasi dan turnamen round robin. Turnamen eliminasi akan menjadi dasar kompetisi. Aturannya sederhana karena tidak ada batasan untuk menghancurkan lawan dalam jaringan pertempuran Stardow. Seseorang diizinkan untuk menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk mengalahkan lawannya untuk naik peringkat. Sesederhana itu. Namun, persaingan dengan sistem kualifikasi yang sederhana akan menghasilkan persaingan yang sengit.
Turnamen eliminasi menandakan bahwa jika seseorang tidak seberuntung itu dan harus menghadapi pembangkit tenaga listrik di awal kompetisi, maka itu akan menjadi akhir perjalanan seseorang dalam kompetisi. Tang Wulin mengaitkan ini dengan keberuntungannya yang menantang surga ketika dia pernah berkompetisi di benua bintang Luo. Bibirnya tidak bisa menahan kedutan saat mengingat pengalaman itu. Dia berharap keberuntungannya akan lebih baik di Stardew Battle Network. Dia merasa akan sulit baginya untuk menjadi salah satu dari 3 finalis. Kekuatan di bawah peringkat judul Douluo dan batas armor pertempuran di bawah armor pertempuran 3 kata. Aku harus memberikan yang terbaik. Saya ingin tahu apakah ada teman saya yang bergabung dengan kompetisi jaringan pertempuran ini juga. Sudah sepantasnya sistem kecerdasan buatan dibangun untuk merahasiakan identitas mereka. Setidaknya, mereka tidak akan menarik perhatian selama fase awal. Sayang sekali tidak ada pasangan atau tim dalam kompetisi. Jika tidak, dia akan lebih percaya diri untuk menang. Tentu saja, dia hanya memikirkannya karena dia tidak bersama rekan-rekannya saat ini. Mereka tidak akan bisa mengikuti bahkan jika kompetisi seperti itu diadakan. Tang Wulin melambaikan tangannya sekali untuk mematikan layar ketika dia selesai membaca. Kemudian, ia berkeliling stadion untuk melihat kondisi area kompetisi dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitarnya. Penataan stadion tidak rumit dan tampak agak indah. Ada beberapa tempat yang patut diperhatikannya. Stadion ini dibagi menjadi zona pertempuran Mesia dan zona pertempuran Master Jiwa. Master Jiwa yang mendaftar untuk kedua kompetisi akan diberikan waktu yang ditentukan oleh sistem. Saat ini, seseorang diizinkan untuk melihat melalui kedua area kompetisi. Dia bisa memasuki area tersebut untuk membiasakan diri dengan lingkungan kompetisi tetapi itu harus dibayar mahal. Dia harus membayar menggunakan koin federasi. Saya harus mengeluarkan uang untuk ini. Tang Wulin segera melebarkan matanya karena dia orang yang hemat. Ini keterlaluan. Lagi pula, itu tidak murah. 2.000 koin federasi dikenakan biaya untuk penggunaan ruang pertempuran di zona Mesia sementara 1.000 koin federasi dikenakan biaya untuk ruang pertempuran di zona Master Jiwa. Dengan satu entry, dia hanya bisa terlibat dalam satu pertempuran. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok seseorang? Tang Wulin memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kamu tidak bisa mendapatkan uang secepat ini bahkan jika kamu pergi merampok. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di sampingnya. Dia menoleh ke samping dan menemukan seseorang di sampingnya, yang membuatnya terkejut. Penampilan semua orang diubah sampai tingkat tertentu saat memasuki tempat ini. Semua orang mengenakan topeng putih yang menyembunyikan penampilan mereka saat mereka mengenakan pakaian abu-abu biasa. Nama panggilan orang tersebut melayang di atas kepalanya. Dia menghadapi seseorang dengan julukan antara 4-6. Nama yang aneh. Bahkan saat mereka berada di peti mati, mereka masih mengemis. Tang Wulin menghela nafas. Antara 4-6 mengangguk setuju. Jadi, apakah kamu berencana untuk mencobanya? Tang Wulin berbicara dengan sedikit frustasi, bagaimanapun juga saya harus mengalaminya. Masalahnya adalah saya tidak tahu cara mentransfer koin federasi ke tempat ini. Bahkan sebelum suaranya mereda, kecerdasan buatan segera mengungkapkan kemampuannya yang kuat. Sebuah layar berkedip melewati matanya dan suara elektronik terdengar di telinganya segera setelah itu, apakah Anda ingin menagihnya ke akun Anda? Tang Wulin tidak bisa menahan giginya karena marah. Federasi berhasil melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Iya, tagih 10.000 koin federasi ke akun saya dulu. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit karena menagih 10.000 koin ke kartu federasi yang dia gunakan untuk tabungannya. Ketika transaksi selesai, dia melihat deretan angka di sudut kiri bawah penglihatannya. Jumlahnya tepat 10.000. Haruskah kita mencobanya? Antara 4-6 sepertinya telah menyelesaikan pembayarannya juga ketika dia mengeluarkan undangan ke Tang Wulin. Between 4-6 mengundang Anda untuk sesi perdebatan. Tolong bayar 1.000 koin federasi untuk memasuki ruang pertempuran. Tang Wulin mengklik terima karena itu adalah pengalaman langsung. 2 aliran cahaya turun dari langit dan menyinari keduanya sekaligus. Penglihatan di depan mata mereka menjadi kabur dan mereka berubah ke lokasi yang berbeda di saat berikutnya. Rasanya identik dengan stadion sungguhan. Faktanya, area terbangun bahkan lebih besar. Tahap kompetisi besar dengan diameter yang melebihi 300 meter benar-benar megah dan mendominasi. Itu memiliki ruang yang cukup bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Ada kursi yang tak terhitung banyaknya di sekitar stadion. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan mereka. 3, 2, 1, mulai. Suara elektronik itu jelas dan langsung. Mereka tidak diberi waktu untuk persiapan. Mereka muncul di setiap sisi panggung dengan jarak 100 meter di antara mereka. Kemudian, hitung mundur dimulai dan pertempuran dimulai. Tang Wulin melihat ke arah antara 4-6 tepat saat lawannya menatap ke arahnya. Di saat berikutnya, keduanya saling menyerang secara bersamaan. Keduanya belum melepaskan jiwa bela diri mereka. Tang Wulin berjalan maju dengan langkah besar sementara antara 4-6 bernapas dengan mantap. Jarak 100 meter ditutup dalam sekejap. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka bersamaan ketika mereka berada sekitar 20 meter dari satu sama lain. 972 antara 4-6. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, saat dia segera melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, Bin. Tubuh antara 4-6 di sisi berlawanan membengkak seketika saat 6 cincin jiwa muncul tiba-tiba yang membuat tubuhnya tinggi dan besar sekaligus. Apa itu tadi? Tampaknya cukup familiar. Blades of the Blue Silver Emperor Venus melonjak ke depan dengan kecepatan penuh dan terikat erat di antara 4-6. Namun, tubuh antara 4-6 telah membengkak hingga setinggi 7 meter. Dia mengerahkan kekuatan tubuhnya untuk mengangkat Tang Wulin yang dikaitkan dengan ujung lain Kaisar Blue Silver. Kemudian, dia membanting Tang Wulin dengan ganas ke tanah. Kekuatan yang sangat kuat yang dia miliki.
Tang Wulin mematahkan dan melepaskan kaitan antara tanaman merambat Blue Silver dan dirinya sendiri. Hamparan besar Blue Silver Impaling Arai meluas dan menusuk lawan. Di antara tubuh Forsix menegang, tapi sinar keemasan senja membuat tubuhnya bersinar terang secara tiba-tiba. Dia berhasil pulih setelah dia diperlambat sepertiga karena pembatasan Blue Silver Impaling Arai. Sementara itu, Tang Wulin yang sebelumnya terhempas ke tanah jungkir balik dengan posisi berdiri. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver tumbuh lebih besar segera setelah cincin jiwa keempatnya bersinar. Dia berhasil menyembunyikan kemampuannya dari pembelajarannya di Pulau Iblis sehingga dia tampak memiliki kombinasi warna cincin jiwa yang biasa-biasa saja dari 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Dia benar-benar meluncurkan transformasi Blue Silver Overload. The Blue Silver Impaling Arai diluncurkan sekali lagi. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya ketika tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang sangat besar melesat dari tanah dengan gagah berani dan menghantam sisik emas senja yang muncul di tubuh antara 4-6. Tubuhnya yang besar didorong ke atas. Ketika dia mendarat di tanah, dia tidak sadarkan diri sejenak. Tang Wulin menginjak kaki kirinya di tanah saat tubuhnya meledak ke depan seperti bola meriam terbang. Tinjunya menghantam area di atas dada lawannya. Dia merasa seolah-olah dia telah meninju dinding dan bukan manusia ketika tinjunya mengenai lawannya. Namun, kekuatannya yang kuat berhasil meledakkan antara 4-6 keluar. Tang Wulin tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti kemenangan. Sebaliknya, bibirnya tersenyum tipis. Halo, Pak. Antara Forsix sudah pulih dari kelumpuhan, yang disebabkan oleh Blue Silver Impaling Arai, saat dia mendarat di tanah. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, saat dia melihat sosok yang turun dari langit. Dia tidak bisa berkata-kata. Tang Wulin. Ya Pak, ini saya. Tang Wulin melepaskan aura garis darah Raja Naga Emasnya saat dia dengan tersenyum melakukan penindasan menyeluruh atas garis keturunan antara 4-6. Bagaimana bisa itu kamu? Dasar anak nakal. Dia berbalik ke samping dan berdiri. Orang ini tepatnya adalah Jiang Wuyue. Tang Wulin sudah menetapkan itu ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya. Ini aku. Halo Pak, kata Tang Wulin dengan senyum di wajahnya. Dia belum pernah melihat Jiang Wuyue sejak mereka bertarung berdampingan beberapa hari yang lalu. Saya mendengar bahwa Anda telah diambil sebagai personel supernumerari oleh Batalion Dewa Darah. Jiang Wuyue bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa irinya. Tang Wulin mengangguk. Jiang Wuyue berbicara, kalau begitu, tidak perlu memanggil saya Tuan. Kami bersaudara mulai hari ini. Ini pertama kalinya saya ke sini juga, cukup menarik. Ini berbeda dari sistem simulasi tentara kami, dan sangat ramah pengguna dengan panduannya. Itulah kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi federasi cukup mengesankan. Setidaknya, ini awal yang bagus. Pak, apakah kita akan terus berdebat? Tang Wulin bertanya. Jiang Wuyue menepuk-nepuk tubuhnya. Berdebat, tentu saja, kami berdebat lagi. Kami tidak berdebat dengan isi hati kami sebelumnya. Kami tidak akan terluka di sini. Jadi ayo, mari kita curahkan semua upaya kita untuk sparring. Biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar mampu menekan saya. Saya tidak akan berbelas kasihan hari ini lagi. Juga, saya mengatakan kepada Anda untuk berhenti memanggil saya Tuan. Panggil aku Wuyue. Baik, Tang Wulin menjawab dengan senang. Itu adalah kesempatan langka bagi Tang Wulin untuk bisa berdebat dengan seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Dia menyaksikan Jiang Wuyue segera melepaskan baju besi perang 2 kata tanpa ragu-ragu. Armor tempurnya yang hitam legam seperti tinta berkilauan dengan kilau metalik samar. Dia tampak seperti Tuan Naga yang pertama kali ditemui Tang Wulin setelah baju besi pertempuran menutupi seluruh tubuhnya. Aura garis keturunan yang kuat meningkat disertai dengan lolongan liar Jiang Wuyue. Dia melawan garis darah Raja Naga Emas Tang Wulin dengan paksa. Tang Wulin tidak meremehkan Jiang Wuyue saat dia menghadapinya. Dia melepaskan armor tempurnya juga. Sirkuit inti yang terpasang pada baju besi tempurnya berputar dengan liar saat semburan energi kuat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya meningkat dalam skala besar sementara sepasang sayap naga menyebar di belakang punggungnya. Tubuh Tang Wulin diselimuti oleh lapisan cahaya emas berkabut. Datang. Jiang Wuyue berteriak keras saat dia mengepakkan sayap besar di punggungnya dengan keras. Dia menyerang dengan berani ke arah Tang Wulin dengan sepasang palu perang yang muncul di tangannya. Mirip dengan meteorit, dia menabrak palu. Dia tidak pernah menggunakan senjatanya saat mereka bertanding sebelumnya. Sinar emas berkilauan saat Tang Wulin menyulap tombak naga emasnya. Inti naga di dada Tang Wulin menjadi lebih cerah sementara kekuatan esensi darahnya terpancar ke seluruh tubuhnya pada saat yang sama cahayanya mekar. Jika kekuatan esensi darah yang mengalir di dalam tubuh Tang Wulin awalnya mirip dengan sungai Yangtze yang agung, maka kekuatan esensi darahnya mirip dengan cahaya galaksi dengan kehadiran inti naga. Bagaimana kecepatan arus air bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya? Dengan demikian, kekuatan esensi darah Tang Wulin meningkat ke tingkat tertinggi selama sepersekian detik itu. Buka! Tang Wulin berteriak keras. Ledakan. Seluruh ruang pertempuran berguncang dengan keras untuk sesaat. Jiang Wuyue, berdiri di ketinggian 7 meter dengan sepasang palu perang bersama dengan sisik tebal dan berat di sekujur tubuhnya, memancarkan aura yang begitu mengejutkan. Namun, dia terlempar ke udara dari gempa yang disebabkan oleh tombak naga emas Tang Wulin. Tombak naga emas Tang Wulin mulai berubah setelah baju besi tempurnya disertakan dengan infus besar-besaran dari kekuatan esensi darahnya. Tombak itu memanjang hingga 5 meter. Bagian tengahnya tebal seperti telur angsa sedangkan bilah di kedua ujungnya panjangnya 1,5 meter. Bilahnya berkilauan dengan pancaran keemasan yang membuatnya tampak sangat tajam. Sepasang palu perang Jiang Wuyue menghantam tombak naga emas. Dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan juga penindasan kekuatan garis keturunan. Tubuhnya terpental beberapa meter dari tanah.
Tombak naga emas Tang Wulin mengayun ke bawah atas perintahnya dan meledakkan tubuh Jiang Wuyue sejauh ratusan meter. Saat mendarat, dia tersandung beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Kekuatanmu, Jiang Wuyue memandang ke arah Tang Wulin dengan ketakutan. Bahkan untuk lawan yang merupakan master jiwa dengan peringkat yang sama, hampir tidak satupun dari mereka, dengan basis kultivasi dua cincin yang lebih tinggi dari Jiang Wuyue, dapat menahan ledakan frontal dari palu perang ganda. Dia adalah master jiwa tipe kekuatan murni. Kekuatan dan pertahanan adalah 2 poin terkuatnya. Namun, aklamasi kekuatannya yang terkenal telah benar-benar berubah menjadi gertakan kosong di hadapan Tang Wulin. Tidak hanya dia benar-benar tidak mampu menggerakkan Tang Wulin 1 inci, tetapi dia juga menderita kerugian besar. Armor tempurnya memiliki goresan yang dalam, dan ada luka menganga di perisai pelindung armor bertempur 2 kata sebelumnya. Seberapa tajam senjata Tang Wulin? Tang Wulin berkata, aku telah meningkat sejak terakhir kali kita berperang. Memang benar bahwa kekuatannya tidak hanya meningkat sejak dia memiliki inti naga, tetapi dia juga telah beralih ke kondisi yang lebih tinggi. Dia telah berkembang ke kondisi baru. Jiang Wuyue pada awalnya mampu menyamai kekuatan Tang Wulin, tetapi mereka sekarang berada di 2 level yang berbeda secara bersamaan. Saya tidak percaya itu. Keutamaan Jiang Wuyue dipicu. Dia mendongak ke langit dan meraung marah saat cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bersinar. Armor pertempuran dan sisik yang menutupi seluruh tubuhnya semuanya berubah menjadi emas senja. Lapisan cahaya emas senja meresap ke dalam tubuhnya, memperbesar tubuhnya hingga ketinggian sekitar 10 meter. Sebuah bayangan hantu besar setinggi 50 meter muncul di belakang punggungnya. Itu tepatnya naga tuan. Bayangan hantu Overlord Dragon membuka mulut besarnya ke arah Tang Wulin dan mengeluarkan raungan amarah yang diam-diam. Semburan fluktuasi tak berbentuk yang kuat segera mengalir ke arahnya. Detik berikutnya, penindasan garis keturunan Tang Wulin tampaknya kehilangan pengaruhnya pada Jiang Wuyue. Kekuatan Tuan Perusak Dunia. Dalam suara raungan naga yang mengamuk, cahaya emas senja yang menakutkan sepertinya telah berubah menjadi naga raksasa. Hanya butuh sepersekian detik untuk tiba di depan Tang Wulin, disertai dengan momentum yang tak tergoyahkan dan kekuatan yang menakutkan. Jiang Wuyue sudah menghabiskan semua kemampuannya saat ini. Tang Wulin bereaksi dengan cepat. Kaki kirinya menginjak tanah saat dia membuka mulutnya untuk mengaum. Kepala naga emas muncul dengan gagah berani dan melilit seluruh tubuhnya. Itu adalah raungan naga emas. Gelombang tekanan yang menakutkan segera dihancurkan oleh Golden Dragon Roar. Kepala naga emas yang sangat besar bahkan berhasil menghancurkan bayangan-bayangan Tuan Naga di belakang Jiang Wuyue dengan raungannya yang mengamuk. Kekuatan Tuan Perusak Dunia Jiang Wuyue sangat kuat karena gelombang penghancur dunia yang dipancarkan oleh bayangan-bayangan Tuan Naga. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan kemampuan yang mirip dengan tubuh naga emas yang mendominasi, sementara pertahanannya juga meningkat ke tingkat yang menakutkan. Itu adalah serangan terkuat yang pernah Tang Wulin temui dari seseorang dengan pangkat yang sama, dalam serangan Jiang Wuyue bahkan melebihi Long Yue dari sebelumnya. 97310. Raungan naga Tang Wulin mengguncang dan membubarkan gelombang perusak dunia tetapi dia tidak mampu menghentikan Jiang Wuyue dari berlari ke depan dengan tubuh naga emasnya yang dominan. Saat itu, naga emas mengguncang bumi muncul. 8 naga emas melesat keluar dari bawah Jiang Wuyue yang diperintahkan oleh Tang Wulin. Naga emas memberi tubuh raksasa Jiang Wuyue dorongan kuat untuk melemparkannya sejauh 7 atau 8 meter. Namun, pasukan penguasa perusak dunia telah menunjukkan dirinya sebagai keterampilan jiwa ke-6 Jiang Wuyue. Arah Jiang Wuyue bergeser, tetapi dia hanya melambat sejenak. Sayapnya yang terbentang mengalihkan tubuhnya ke arah Tang Wulin sekali lagi. Setelah memperlambat serangan Jiang Wuyue, Tang Wulin memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dirinya untuk serangan lanjutan. Dia meletakkan kaki kirinya di depan dan kaki kanan di belakang saat dia menerjang ke depan dengan tombak di depan tubuhnya. Di saat yang sama, armor pertempuran di tubuhnya berubah menjadi reflektif. Cahaya inti naga bersinar terang di dadanya sementara energi ledakan mengguncang sekitarnya disertai dengan raungan naganya. Dentang. Pasukan penguasa penghancur dunia menyerang tubuh naga emas dominasi Tang Wulin dan tombaknya. Tubuh besar Jiang Wuyue berhenti di udara dan digantung dengan cara yang mengerikan. Di sisi lain, seluruh tubuh Tang Wulin terlempar ke belakang oleh hantaman kuat yang dia bajak melalui tanah dan meninggalkan 2 parit yang dalam di tanah. Namun, tubuh bagian atas Tang Wulin sangat stabil saat dia meluncur ke belakang. Armor pertempuran Dragon Moon yang menutupi tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Energi yang diserap dari tubuh naga emas yang mendominasi dipicu. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya dan menunjuk ke arah Jiang Wuyue yang tetap tergantung di udara setelah tabrakan. Seekor naga raksasa emas melompat keluar dari tombak naga emas saat mendengar raungan naga yang gagah berani. Dia melepaskan naga emas melambung ke surga yang sangat mengesankan. Penglihatan di depan Jiang Wuyue semuanya hitam saat tubuhnya bergetar hebat dari gempa besar saat ini. Di saat berikutnya, kegelapan berubah menjadi cahaya tapi tubuhnya juga dimakan oleh cahaya keemasan itu. Sebuah bayangan muncul sekali dan suara elektronik terdengar, tubuhmu telah mengalami kerusakan lebih dari 70%. Anda telah kalah. 0-1. Jiang Wuyue menemukan bahwa dia berada di tempat yang sama sebelumnya, di depan stadion, ketika semua rasa sakit yang dia rasakan tiba-tiba menghilang. Aku kalah begitu saja. Dia tidak mencurahkan semua usahanya atau mengerahkan semua kekuatannya karena takut melukai Tang Wulin selama pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Dia benar-benar kalah karena dia bahkan telah meluncurkan kemampuan tersembunyi terkuatnya, namun dia dikalahkan oleh pukulan dari tombak Tang Wulin. Jiang Wuyue dalam keadaan linglung ketika dia mendengar Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri di seberang, ini tidak sebanding dengan 1000 koin.
Itu berakhir terlalu cepat. Terlalu cepat. Apa yang Anda maksud dengan terlalu cepat? Jiang Wuyue berharap dia bisa membentak Tang Wulin, namun, sebagai pecundang, dia merasa telah benar-benar kehilangan otoritas untuk melakukannya. Raja Jiwa 5 Cincin memusnahkannya, Kaisar Jiwa 6 Cincin. Dia selalu berasumsi bahwa tidak ada seorang pun dari peringkat yang sama yang layak menjadi lawannya. Namun, orang ini berhasil melakukannya meski pangkatnya lebih rendah. Dia tidak mau menerima kekalahannya dan keinginannya untuk bertarung tetap kuat seperti biasanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah kalah. Tang Wulin menang adil dan jujur, dan itu murni karena perbedaan antara kekuatan mereka. Dia telah kalah dari kekuatan absolut Tang Wulin. Seberapa kuat orang ini sebenarnya? Aku pergi, kata Jiang Wuyue dengan cemberut. Tang Wulin buru-buru menyusulnya. Merasa suram. Jiang Wuyue tidak punya niat untuk menyembunyikan suasana hatinya. Tang Wulin berbicara, masalahnya ada pada garis keturunan kita. Garis keturunan Anda sangat dipengaruhi oleh garis keturunan saya. Sama sekali tidak mungkin Anda dapat mengekspresikan kemampuan bertarung Anda yang sebenarnya. Kami seharusnya tidak menjadi lawan satu sama lain. Jika kami adalah mitra, Anda akan menjadi lebih kuat. Saya belum tentu lebih kuat dari Anda dalam hal kekuatan batin Anda yang sebenarnya. Jiang Wuyue menggaruk kepalanya ketika dia mengingat efek amplifikasi yang menakutkan pada dirinya yang dilemparkan oleh domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Itu benar. Sayang sekali tidak ada pertarungan tim kali ini. Jika tidak, kita bisa mendaftar sebagai saudara dan tidak terkalahkan. Tang Wulin tertawa sendiri di dalam hatinya. Jiang Wuyue benar-benar orang yang riang karena dia telah pulih dari kekalahannya begitu cepat. Tepat sekali. Kita bisa membentuk tim jika ada pertarungan 2 lawan 2. Tang Wulin tidak dapat menahan kehilangan Gu Yuena sekali lagi ketika dia memikirkan pertempuran 2 lawan 2. Siapa lagi yang lebih cocok untuknya dalam pertarungan 2 lawan 2? Apakah dia benar-benar berharap bahwa dia akan melengkapi dia sebagai sebuah tim? Atau apakah dia berharap bahwa dia akan tetap amnesia dan selamanya bergantung padanya? Hubungannya dengan Gu Yuena selalu rumit, terutama ketika dia memikirkan Gu Yuena sekarang yang seperti kombinasi Gu Yue dan Naer. Gu Yuena saat ini lebih seperti Naer karena Naer sangat terikat padanya di masa lalu. Namun, Tang Wulin merasa bahwa dia pada dasarnya adalah Gu Yue. Apa yang terjadi di antara keduanya? Itu tetap menjadi teka-teki di hatinya. Namun, saat dia muncul tepat di hadapannya, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya ketika dia telah kehilangan semua harapan, Tang Wulin tahu itu adalah dia. Apakah dia Gu Yue atau Naer, cintanya padanya tidak berubah. Aku harus bekerja keras untuk menjadi jurusan secepat mungkin. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bisa kembali mengunjunginya begitu dia menjadi mayor. Tang Wulin tidak keluar dari jaringan pertempuran. Dia menuju ke arena Misha untuk uji coba karena dia sudah ada di sini. Situasi di arena Misha sama dengan ruang pertempuran Master Jiwa. Prosedur pembayaran dan masuknya sama kecuali ada proses tambahan untuk memilih pertempuran jarak dekat atau mekanisme serangan jarak jauh. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin memilih jarak jauh. Dia menemukan bahwa dia sudah berada di dalam Misha ketika dia muncul di panggung kompetisi. Panel instrumen di dalam Misha menunjukkan bahwa itu hanyalah Misha standar. Tang Wulin dapat mengetahui dari kerumitan instrumen bahwa dia berada dalam Misha kuning. Dia bisa melihat bahwa Misha itu putih bersih di seluruh layar tampilan internal. Itu memiliki meriam jiwa dan dilengkapi dengan perisai pelindung. Itu semua peralatannya. Hanya meriam jiwa. Sementara itu, sebuah bayangan muncul di sisi yang berlawanan saat sebuah Misha muncul. Misha itu tampak sedikit lebih besar, lebih tebal dan lebih berat dari Tang Wulin. Ini memegang epi. Itu adalah Misha pertempuran jarak dekat. Peralatannya tampaknya juga tidak lebih baik dari Tang Wulin. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri karena bentuk pertempuran Misha ini sebenarnya cukup menarik. Dia menyesuaikan meriam jiwa di tangannya dan membiasakan diri dengan kontrol di dalam Misha. Hitung mundur terdengar saat ini. 3, 2, 1, mulai. Misha yang berlawanan sudah berlari menuju Tang Wulin mirip dengan bulldozer yang mendorongnya segera setelah kata mulai terdengar. Mekanisme standar. Model pertempuran jarak dekat. Tinggi 20 meter. Berat 8 ton. Mekanisme standar. Model jarak jauh. Tinggi 10 meter. Berat 6,5 ton. Tang Wulin segera menggerakkan Misha-nya untuk mengangkat tangannya untuk menembakkan bola meriam ke arah lawannya sebelum berbalik untuk berlari saat dia melihat lawannya berlari dengan cepat ke arahnya. Jarak tidak diragukan lagi merupakan faktor terpenting yang memisahkan Misha jarak jauh dari Misha pertempuran jarak dekat. Warna bola meriam itu oranye. Itu berakselerasi secara instan dan menembak langsung ke arah Misha pertempuran jarak dekat setelah diledakkan ke udara. Misha pertempuran jarak dekat sangat gesit dalam reaksinya. Tubuhnya bergoyang lembut seolah hendak tergelincir, namun hanya tubuhnya yang dimiringkan. Dengan tangan kirinya, ia mendorong ke tanah untuk menghindari peluru meriam. Kecepatannya tidak berkurang banyak saat terus berlari ke arah Tang Wulin. Baling-baling di punggungnya belum diaktifkan. Eksekusi lawan cukup mengesankan. Tang Wulin berpikir sendiri. Pada saat yang sama, dia berbalik dan meledakkan beberapa putaran terus-menerus menggunakan meriam jiwa. Bang, bang, bang. Misha pertempuran jarak dekat tampak tenang saat tubuhnya mengelak ke kiri dan ke kanan secara terus-menerus. Gerakannya gesit dan stabil. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melancarkan serangan, itu mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Hanya butuh setengah detik untuk tiba di depan Tang Wulin ketika menggunakan akseleratornya. Misha jarak jauh Tang Wulin akan berada dalam masalah serius jika Misha pertempuran jarak dekat terlalu dekat. Meriam jiwa membutuhkan periode pengisian ulang 3 detik setiap kali menembakkan 10 peluru. Tang Wulin membuat perkiraan meriam jiwa standar di tangannya. 974 manipulasi.
Itu tidak terlalu lemah, jadi aku akan melakukannya. Dia memulai baling-baling saat dia membuat estimasi secara mental. Baling-baling dipasang di bagian belakang Misha untuk membantu penerbangan dan akselerasi. Di sisi lain, Misha pertempuran jarak dekat umumnya sedikit lebih cepat daripada Misha jarak jauh. Meskipun ukurannya besar, mekanisme pertempuran jarak dekat cenderung lebih ringan. Ini karena, tidak seperti rekan-rekan jarak jauh mereka, tidak perlu Misha pertempuran jarak dekat untuk membawa baterai jiwa yang sangat besar untuk mempertahankan serangan mereka. Tang Wulin baru memulai baling-balingnya saat lawannya telah meluncurkan baling-balingnya. Tang Wulin akan ditabrak seketika jika dia hanya selangkah lebih lambat. Kedua sosok itu hampir bertabrakan sebelum mereka berpisah lagi dan terbang ke udara. Mekanisme pertempuran jarak dekat bereaksi dengan cepat. Selama sepersekian detik ketika gagal bertabrakan dengan Tang Wulin, ia mengayunkan epi di tangannya dan melepaskannya. Epi tersebut mengeluarkan aliran cahaya gelap di udara dan langsung menyusul Tang Wulin, yang kecepatannya menurun saat baling-balingnya berhenti berfungsi. Serangan Misha jarak dekat hanya bisa digambarkan sebagai kesempurnaan dalam segala hal, baik itu waktu yang tepat atau akurasinya. Sangat kuat, Tang Wulin merasa heran, tetapi itu tidak memperlambat reaksinya bahkan sedikit pun. Menurut aturan pertempuran Misha, penghancuran Misha seseorang dianggap kerugian bahkan jika master jiwa di dalamnya masih mampu bertarung. Misha jarak jauh Tang Wulin membuat gerakan mengerikan saat dia membungkuk. Seluruh tubuh Misha benar-benar berputar ke samping di udara sementara meriam jiwa di tangannya didorong ke atas dengan lembut. Dia berhasil menghilangkan epi itu. Di sisi lain, Misha pertempuran jarak dekat sudah berakselerasi lagi dan menembak langsung ke arah Tang Wulin. Bang, 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 bang. 6 bola lampu ditembakkan hampir bersamaan. Tang Wulin menembakkan meriam jiwa di tangannya saat dia berputar ke samping, tetapi dia kehilangan keseimbangan di udara. 6 bola meriam segera memblokir satu-satunya jalan yang bisa dilewati oleh Misha pertempuran jarak dekat sambil terlihat menyenangkan mata seperti kelopak bunga. Dia tidak menembakkan bola meriam sekaligus ketika dia melakukan putaran samping untuk menghindari epi, tetapi menembakkannya ketika lawan memulai baling-balingnya untuk kedua kalinya dan maju dengan kecepatan penuh. Ini karena Tang Wulin mengerti bahwa sulit bagi Misha pertempuran jarak dekat untuk mengubah arahnya saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya Misha yang harus menanggung dampak besar jika ingin mengubah arahnya dengan paksa, tetapi master jiwa di dalam juga akan menderita karena kekuatan luar biasa yang terlibat. Master jiwa hanya bisa mengubah arah selama serangan jika skill pilotingnya sangat tinggi dan kekuatan Misha-nya cukup besar. Misha pertempuran jarak dekat lawan Tang Wulin tidak mengubah arahnya tetapi memilih untuk bersiap menghadapi benturan. Tidak mungkin meriam jiwa jarak jauh bisa menghancurkan perisai pelindung Misha pertempuran jarak dekat hanya dengan beberapa bola meriam. Di sisi lain, Misha pertempuran jarak dekat berhasil mengubah tubuhnya sedikit dan menghindari 4 dari 6 bola meriam saat bersiap untuk serangan, hanya memungkinkan 2 bola meriam meledak ke perisai pelindungnya. Saat tumbukan menciptakan 2 ledakan, Misha itu berhenti sejenak di udara. Sementara itu, Misha Tang Wulin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat jarak di antara mereka sekali lagi. Misha pertempuran jarak dekat tidak terburu-buru untuk berlari ke depan lagi setelah jeda. Sebaliknya, ia menukik tajam untuk mengambil epi dari tanah. Misha jarak dekat tidak dilengkapi dengan senjata jiwa, jadi itu berada pada posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi Misha jarak jauh dari liga yang sama. Serangan instan Tang Wulin dari 6 bola meriam sebelumnya dan waktunya telah membuat Master Misha di dalam Misha pertempuran jarak dekat ini mengerti bahwa lawan bukanlah orang lemah yang bisa dikalahkan semudah yang dibayangkan. Bang! Bola meriam ditembakkan dengan presisi yang tak tertandingi. Itu tidak ditujukan ke Misha tetapi epi di tanah. Bola meriam menghantam gagang epi, dan ledakan itu segera menerbangkannya ke udara. Kemudian, 3 bola meriam dalam formasi segitiga muncul sebelum Misha pertempuran jarak dekat, mencegahnya mengejar epi. Mekanisme pertempuran jarak dekat mendengus dingin. Sosoknya terhuyung-huyung saat ia tiba-tiba terjun dalam upaya untuk menghindari 3 bola meriam, tetapi epi tersebut telah terbang puluhan meter ke udara. Misha Tang Wulin berakselerasi di udara dan tiba sebelum epi, meraihnya dengan tangan kirinya. Mekanisme pertempuran jarak dekat sangat berpengalaman. Ketika melihat bahwa Tang Wulin meraih epi, ia melompat dan meluncurkan baling-baling di punggungnya tanpa ragu sedikit pun. Kali ini, dia memfokuskan upayanya untuk mengambil epi. Ia bertekad untuk mendapatkan senjata meskipun harus menahan beberapa bola meriam. Sementara itu, Tang Wulin sedang berlari ke arah itu. Menutup jarak jelas menguntungkan untuk Misha jarak dekat. Keduanya mengaktifkan baling-balingnya. Tang Wulin berhasil mengalahkan lawan dengan 1 langkah, dan dia tiba di epi lebih dulu. Sementara itu, Misha pertempuran jarak dekat tiba-tiba bersinar terang saat es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitarnya saat itu menyerang Tang Wulin. Akhirnya sudah cukup, ya. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Seorang Master Misha kelas atas kemungkinan besar adalah Master Jiwa. Seorang Master Jiwa pasti akan memiliki keterampilan jiwa, jadi Master Jiwa yang memilih Misha pertempuran jarak dekat secara alami memiliki kemampuan yang kompatibel dengan mesin tersebut. Master Misha pertempuran jarak dekat akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melepaskan skill jiwanya. Di sisi lain, orang yang melepaskan skill jiwa mereka terlebih dahulu dalam pertempuran Master Misha biasanya akan dirugikan. Ini karena lawan mereka sekarang akan memiliki kesempatan untuk mempelajari apa jiwa bela diri Master Jiwa itu. Es mengental dan berkumpul dalam upaya untuk mengepung serangan Tang Wulin. Tang Wulin tidak berhenti bergerak atau melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi tangan kanannya mengulurkan dan meraih epi, melambaikannya di udara dan menciptakan deretan epi bayangan. Epi itu hanya memproyeksikan energi 3 kaki, jadi itu tidak dianggap kuat, tapi berhasil menyentuh setiap es dengan tepat. Kabut es langsung meledak di udara.
Ada serangkaian ledakan, dan 10 bola meriam tiba-tiba meledak dari kabut, benar-benar membombardir mesia pertempuran jarak dekat saat ia melesat ke depan dalam hitungan detik. Karena kabut, mesia pertempuran jarak dekat sama sekali tidak mengerti metode serangan Tang Wulin. Faktanya, dia telah melepaskan esnya dengan tujuan memperlambat Tang Wulin sehingga dia bisa menutup jarak. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tang Wulin tidak bermaksud mundur lagi setelah meraih epi. Sebaliknya, Tang Wulin telah menggunakan epi untuk memecahkan es sementara meriam jiwa di tangan kanannya menembakkan 10 bola meriam dengan kecepatan tercepat dan pada jarak yang sangat pendek. Mesia jarak dekat bertabrakan dengan kepala lebih dulu ke dalam serangan. Kekuatan 10 bola meriam yang meledak berturut-turut menghancurkannya dari langit. Energi perisai pelindung Mesia segera turun 80%. Saat itulah Tang Wulin berbalik dan mundur. Dia membuat jarak di antara mereka, yang juga memberi meriam jiwanya beberapa waktu untuk mendingin. Saat mesia pertempuran jarak dekat mendarat, dia diliputi oleh frustrasi. Inilah yang dirasakan setiap mesia jarak dekat ketika tidak bisa mendekati mesia jarak jauh. Selain itu, dia tahu dari cara Tang Wulin menggunakan epi, memang dari saat pedang mendarat di tangannya, bahwa lawan tidak hanya terampil dalam mesia jarak jauh, tetapi dia pasti setengah jalan untuk memenuhi syarat sebagai close master mesia tempur. Selain itu, fakta bahwa energi perisai pelindung mesianya telah turun dalam jumlah besar berarti dia sudah menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tidak banyak, saya masih belum berkarat. Tang Wulin merasa bersemangat. Dia belajar tentang mengoperasikan mesia dari Sekte Tang di mana dia mengambil jurusan pertempuran jarak jauh. Ini karena dia sudah ahli dalam pertempuran jarak dekat, jadi jika menyangkut mesia, jarak jauh adalah satu-satunya pilihannya. Sebenarnya, karena kurangnya pengalaman dalam menggunakan mesia high-end, mesia standar dianggap praktis untuknya. Perasaan keseluruhan cukup mengesankan. Jarak antara kedua belah pihak bertambah 100 meter lagi. Meriam jiwa Tang Wulin telah beristirahat selama 3 detik, jadi dia bisa menembak 10 kali terus-menerus sekali lagi. Kursus mesia jarak jauh Sekte Tang benar-benar yang terbaik di dunia. 20.000 tahun yang lalu, Sekte Tang tidak tersentuh ketika pendirinya, Tang San, mengandalkan teknik senjata tersembunyi yang sempurna dan semua jenis senjata tersembunyi yang ditemukan kemudian. Jadi, Sekte Tang pasti yang pertama dalam daftar untuk mempelajari serangan jarak jauh. Tang Wulin tidak terlalu banyak berlatih dengan mesia, tetapi dia secara alami berbakat. Pertama, dia memiliki kemampuan fisik yang melebihi standar biasa seorang master mesia, membuatnya mampu menahan dampak yang tidak bisa dilakukan oleh master jiwa biasa lainnya. Kedua, dia memiliki kekuatan spiritual dengan peringkat spirit abis, dan kekuatan spiritual yang besar juga sangat penting ketika mengoperasikan mesia. Dia sudah semakin terbiasa melakukan ini setelah dia membiasakan diri dengan prosesnya. Aku menyerah. Mesia oposisi berubah menjadi aliran cahaya sebelum menghilang. Kata-kata di atas kepala Tang Wulin berubah menjadi 2-0. Yang mengejutkan, skor pertempuran mesia dan pertarungan master jiwa bisa diakumulasikan. Apa? Menyerah begitu saja? Aku belum selesai berdebat. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana lawan bisa menyerah begitu saja? Harganya 2000 koin. Mengapa lawan tidak memberikan sedikit pertimbangan? Dia baru saja mulai membiasakan diri dengan mengoperasikan mesia, jadi ini benar-benar terasa seperti kekecewaan. Apapun masalahnya, dia dipindahkan kembali ke arena sekali lagi meskipun betapa kerasnya dia merenungkan. Sungguh rugi. Harganya 2000 koin. Saya akan meminta Blood One nanti untuk melihat apakah uang itu dapat diganti. Tang Wulin memilih keluar dari jaringan pertempuran setelah mengalami 2 percobaan. 975 kompensasi. Anda terlalu banyak memikirkannya. Tang Wulin memiliki kabin bintang Dou sendiri, jadi dia bisa masuk sesuka hatinya. Setelah kehilangan Gu Yuena setelah pertempuran dengan Jiang Wuyue sebelumnya, dia membuat keputusan untuk memanggilnya di komunikatornya. Tang Wulin meregangkan tubuhnya beberapa saat setelah dia meninggalkan kabin. Memang sedikit lusuh, tapi tidak membuatnya tidak nyaman. Tang Wulin mengambil komunikator jiwanya dan menghubungkan penguat sinyal, yang dengan enggan dia beli dengan poin prestasi sebelum dia menghubungi nomor Gu Yuena. Tidak mungkin dia bisa menelepon keluar tanpa sinyal yang diperkuat, tetapi dia harus membayar untuk setiap penggunaannya dan panggilannya akan dipantau oleh tentara untuk mencegah pengungkapan rahasia militer. Untungnya, poin prestasi yang dipertukarkan berasal dari poin prestasi tempaannya. Panggilan itu terhubung. Dodo, Dodo, Dodo. Tidak ada yang mengangkat. Di mana dia? Tang Wulin memutar nomor 2 kali, tetapi tidak ada jawaban juga. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Meskipun Gu Yuena memiliki kekuatan besar, dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menggunakannya karena amnesianya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tang Wulin tidak diizinkan meninggalkan tentara saat ini. Panggilan itu akhirnya dijawab ketika dia menelepon untuk yang ke-6 kalinya. Ayah, suara riang Gu Yuena terdengar dari ujung telepon. Gu Yue, kemana kamu pergi? Suara Tang Wulin terdengar sedikit tersinggung. Gu Yuena sepertinya tidak menyadarinya. Dia tertawa dan berbicara, saya keluar untuk bermain. Saya punya daging panggang. Ini sangat nikmat, dan penjual daging panggang hanya mengambil setengah dari uang saya. Sangat lezat. Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ambil komunikator jiwa Anda saat Anda pergi bermain di masa depan. Saya cemas ketika saya tidak dapat menemukan Anda. Ayah, kapan kamu datang mengunjungiku? Suara Gu Yuena dipenuhi dengan antisipasi. Tang Wulin menjawab, saya ikut serta dalam sebuah kompetisi. Saya bisa datang mengunjungi Anda jika saya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ini akan dimulai dalam 2 hari, dan saya perkirakan akan memakan waktu lebih dari 1 bulan untuk menyelesaikannya. Saya akan datang menemui Anda segera setelah kompetisi berakhir.
Kenapa lama sekali? Suara Gu Yuena terdengar seperti dia dianiaya. Jadilah gadis yang baik, Gu Yue. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Aku akan meneleponmu di show komunikator setiap hari, oke? Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Ayah, tolong beritahu saya sebelumnya jika Anda kembali, jadi saya tidak akan keluar saya bermain lagi. Tentu, aku akan memberitahumu sebelumnya dengan pasti. Tang Wulin merasa sangat puas setelah mendengarkan suaranya. Sebenarnya, dia merasa sedikit khawatir setiap kali dia memanggil komunikator jiwanya, karena dia bertanya-tanya apakah dia sudah mendapatkan kembali ingatannya karena efek obat Velvet Skirich Chrysanthemum. Dia ditarik antara perhatian dan antisipasi. Dia menemukan bahwa dia takut Gu Yuena tidak mengangkat teleponnya lebih awal karena dia mungkin sudah pergi setelah mendapatkan kembali ingatannya. Dia hanya bisa tenang setelah mendengar suaranya. Apa? Anda tidak ikut serta dalam Federal Stardow Battle Network Challenge? Mengapa? Ini kesempatan bagus. Jika Anda harus tahu, pencalonan Anda sebagai spiriter cadangan telah sampai pada level otoritas tertinggi kami. Anda pasti akan lolos jika meraih hasil yang baik melalui kompetisi ini. Seharusnya mudah bagimu dengan kekuatanmu. Mengapa Anda tidak ambil bagian? Ya, maaf, guru. Saya tidak ingin ambil bagian lagi. Tidak ada alasan. Saya percaya pada kemampuan saya dan bahwa saya masih bisa menjadi ahli semangat cadangan. Tolong bantu saya menjelaskan kepada Master Pagoda. Katakan padanya bahwa saya berencana untuk terlibat dalam kultivasi pintu tertutup dan menerobos ke peringkat Soul Sage. Kamu akan mencapai peringkat Soul Sage. Betulkah? Aku hampir sampai. Saya harus terlibat dalam kultivasi tertutup untuk jangka waktu tertentu. Guru, terima kasih atas masalah Anda. Tentu, semuanya akan berbeda jika kamu bisa mencapai peringkat Soul Sage. Mari kita lihat siapa yang masih berani berbicara di belakang kita. Bekerja keras, kompensasi. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Anda bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Saya pikir Anda adalah pandai besi peringkat Saint Craftsman. Blood One tidak bisa berkata-kata saat dia melihat Tang Wulin. Dia tidak pernah berpikir bahwa bocah itu akan menemuinya karena masalah sepele seperti itu. Tang Wulin berbicara dengan ekspresi bingung, tapi itu sangat mahal. Bukankah seharusnya saya mendapatkan sponsor karena saya mewakili tentara Dewa Darah kita dalam kompetisi? Wah, seberapa pelit kamu bisa? Blood One tidak bisa menahan tawa keras karena dia tidak pernah mengira bocah lelaki itu begitu pelit. Tang Wulin buru-buru berbicara dengan senyum menyanjung, bukannya aku pelit. Saya benar-benar tidak punya banyak uang. Lihat, saya hanya siswa yang miskin. Saya perlu berkultivasi dan menempa, dan bukankah hal-hal ini membutuhkan uang? Aku pandai besi peringkat Saint pengrajin, namun aku juga tidak memiliki apapun yang berasal dari itu. Saya tidak punya waktu untuk menghasilkan dengan menempa. Saya bisa mendapatkan poin prestasi dengan menempa di dalam ketentaraan, dan poin prestasi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan pangkat militer saya. Itu adalah aturan yang secara khusus menargetkan saya, jadi bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan dengan pemalsuan saya? Blood One merenung sejenak sebelum dia berkata, tentara Dewa Darah kita tidak benar-benar memiliki konsep uang. Namun, Anda harus dapat menukar pahala palsu dengan uang meskipun tidak dapat digunakan untuk mempromosikan pangkat militer Anda. Di sini, izinkan saya membantu Anda mengubah sebagian poin prestasi Anda menjadi koin federasi seperti yang biasanya dilakukan. Rasio konversinya adalah 1:100, jadi hitung sendiri. 1:100. Tang Wulin segera merasa bingung. Itu terlalu rendah, bukan? Seorang Saint Craftsman dapat menghasilkan jutaan dari komisi di luar sana, sementara saya menghasilkan 1 hingga 2.000 poin prestasi untuk setiap misi. Aku hanya berhasil mencetak kasus penempaan jiwa untuk 10 hingga 20.000 poin prestasi sehingga hanya mengonversi menjadi beberapa juta koin federasi. Tinggalkan jika kamu tidak setuju. Cari tahu caranya sendiri. Blood One melambaikan tangannya seolah sedang menepuk lalat. Tidak, saya masih menginginkannya, Tang Wulin buru-buru berkata sambil tersenyum. Akan menyenangkan baginya untuk menggunakan kelebihan poin prestasi sebagai ganti beberapa koin federasi. Sebenarnya, dia tidak kekurangan dana. Akan relatif lebih baik baginya untuk menggunakan poin prestasi untuk ditukar dengan beberapa sumber daya langka. Dia melihat dari Departemen Pasokan Militer bahwa berbagai macam logam langka tersedia di sana. Apalagi ada juga beberapa barang berharga yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ini hanya bisa ditukar dengan poin prestasi. Jadi, siapa yang bisa mengatakan bahwa poin prestasi tidak berguna? Tang Wulin langsung menuju bengkel tempatnya sendiri setelah dia meninggalkan batalion Dewa Darah. Dia tidak merasa cemas karena masih ada 2 hari lagi sampai tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal dimulai. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah baginya selama beberapa putaran pertama kompetisi divisi setidaknya. Mau bagaimana lagi bahkan jika dia benar-benar menghadapi pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang tidak terduga. Dia pasti akan mencurahkan semua usahanya untuk memperjuangkan kesempatan untuk dipromosikan menjadi mayor segera. Namun, dia juga menyusun serangkaian rencana untuk dirinya sendiri pada saat bersamaan. Mu Ye pernah memberitahunya bahwa armor dan mesia pertempuran tidak perlu saling bertentangan sejak awal. Seorang Master Armor pertempuran peringkat atas masih bisa memiliki mesia, hanya itu kejadian langka bagi Master Armor pertempuran kelas atas juga menjadi Master Mesia kelas atas. Dahulu kala, Mu Ye membuat pilihan yang salah dan memfokuskan semua usahanya ke mesia. Dia akhirnya menjadi Master Mesia ilahi, tetapi dia melewatkan periode terbaik untuk mengembangkan baju besi pertempurannya dan kehilangan kesempatan untuk memiliki baju besi pertempuran 4 kata. Situasi Tang Wulin saat ini jauh lebih baik karena dia sudah menjadi Master Armor perang 2 kata pada usia lebih dari 20 tahun. Selain itu,
dia bisa mulai menempa logam armor pertempuran 3 kata miliknya sendiri setelah dia menerobos ke basis kultivasi 6 cincin. Dia sudah menjadi Saint Craftsman jadi dia pasti mampu. Dia hanya perlu menumpuk selama beberapa tahun sebelum dia bisa menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Di sisi lain, dia tidak pernah memiliki waktu atau sumber daya yang memadai sebelumnya sehubungan dengan misianya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan itu. Dia sudah membuat keputusan sekarang untuk menempa misia khusus yang kompatibel dengan dirinya sendiri. Selain itu, dia akan menempanya dengan standar misia hitam. Di saat yang sama, misianya akan menjadi seperti armor tempurnya dengan kemungkinan untuk kemajuan di masa depan. Dia akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya termasuk logam, sementara dia bisa memastikan penempaan terbaik dengan melakukannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga perlu mempelajari banyak hal sendiri termasuk mempelajari sirkuit dan desain misia. Dia berpikir untuk mencari bantuan dari seseorang, tetapi hanya dia yang tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Desain misia tidak serumit armor pertempuran karena armor tempur dibuat untuk menyatu ke dalam tubuh seseorang sementara misia datang dalam ukuran yang lebih besar yang membuat proses perancangan dan modifikasi menjadi lebih mudah. Jadi, Tang Wulin membuat keputusan untuk menempa misianya sendiri. Semua jenis sumber daya yang diperlukan untuk menempa misia dapat ditukar dengan poin prestasi secara alami. Karenanya, dia masih membutuhkan lebih banyak poin prestasi untuk melanjutkan. Tang Wulin menerima panggilan Long Yuxue bahwa Master Baju Besi Pertempuran 3 kata ada di sini untuk memperbaiki baju perangnya sebelum Tang Wulin menuju ke Batalion Dewa Darah sebelumnya. Master Armor Pertempuran sedang mencari bantuannya. Tang Wulin terkejut saat melihat orang di hadapannya adalah Su Weitao. Dia bukan lagi rekrutan baru yang bingung di tentara Dewa Darah lagi. Dia bisa mengenali bahwa pria ini adalah Master Divisi dari Divisi Darah yang merupakan salah satu dari 2 divisi besar di tentara Dewa Darah. Dia adalah salah satu dari 14 orang paling kuat di seluruh pasukan, Master Armor Pertempuran 3 kata peringkat judul Douluo. Long Yuxue menatap Tang Wulin saat dia berdiri di sisi Su Weitao. Tang Wulin buru-buru berdiri dan memberi hormat. Pak, Su Weitao menepuk bahu Tang Wulin dengan senyum ramah di wajahnya. Kamu sudah menjadi anggota Batalion Dewa Darah sekarang, jadi kamu tidak lagi diatur oleh barisan militer tentara. Anda bisa memanggil saya sebagai Old Su. Tua Su Tua. 970